Sudah terlihat ya? Baik, beliau adalah Bapak Rocky Nusantara, umur 22 tahun, pendiri Wellfort Pty Ltd, umur 23 tahun, deal between Reflect Geophysical Ltd and Automarine Ltd, deal with City Development Limited, TID, Mitsui and Buana Land. Umur 25 tahun, beliau juga mendirikan perusahaan yaitu ARC Capital. Umur 29 tahun, beliau adalah founder PT Marketing Revolution International dengan Bapak Tung Desamoringin. Umur 30 tahun, beliau juga mendirikan perusahaan yaitu Paladin Group. Umur 38 tahun, joint venture toko bangunan yang saat ini sudah memiliki 6 cabang, omsetnya lebih dari 100 miliar. Umur 40 tahun, joint venture Happy Garden Tiga Raksa. Saat ini omsetnya juga sudah lebih dari 4 miliar. Kita langsung persilakan dan undang Bapak Rocky Nusantara, dipersilakan. Oke, oke. Halo, halo, malam teman-teman. Gimana kabarnya nih? Oke, kita mulai aja ya untuk hari ini. Teman-teman, perkenalkan nama saya Rocky Nusantara. Hari ini saya diminta untuk sharing, teman-teman. Eh, Teman-teman, ini sharing dari pengalaman hidup saya ya. Jadi saya izin sharing ya. Oke, kita mulai ya. Luar biasa nih teman-teman, dahsyat nih malam-malam masih luangin waktu untuk belajar gitu ya. Sangat-sangat luar biasa. Makanya saya sangat senang sekali bisa ada di sini untuk sharing dengan teman-teman yang ada di sini semua. Oke, sedikit gambaran untuk hari ini. Saya akan membawakan dua materi gitu ya. Yang pertama, saya akan ceritakan sedikit mengenai kisah saya eh, dari saya mulai kerja sama orang. Jadi eh, orang tua saya jujur aja bukan pengusaha. Orang tua saya itu apa namanya karyawan gitu ya. Jadi profesional. Eh, Sampai akhirnya saya di awal saya ikut jalur orang tua, yaitu adalah saya kerja di korporat kurang lebih 5 sampai 6 tahun sampai akhirnya saya bangun perusahaan saya sendiri gitu ya. Nah, eh, mungkin sedikit gambaran ya, mungkin buat teman-teman yang belum kenal sama saya itu sebenarnya kalau dari kecil orang yang introvert gitu ya. Jadi dari dulu dari saya sekolah, teman-teman saya juga jumlahnya nggak banyak-banyak biasanya, paling satu kelas cuma 2 atau 3 orang gitu ya. Nah, eh, 2 atau 3 orang, bentar ya. Oke, udah kelihatan belum ya? Saya ceritain dulu deh. Jadi teman saya jujurnya waktu saya kecil nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, waktu saya lulus, waktu saya kuliah gitu ya, waktu saya kuliah. Kenapa saya ceritain pengalaman ini gitu ya? Karena ada satu kejadian yang merubah mindset saya gitu ya. Nah, ini yang membawa saya sampai seperti sekarang. Nah, jadi waktu saya kuliah itu adik saya jujur aja adik saya orangnya lebih ekstrovert. Jadi teman dia lebih banyak daripada saya gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya kita ngumpul bareng, makan-makan gitu ya, teman adik saya tuh lebih dari 20 orang, lebih dari 20 orang. Sedangkan teman saya cuma 1 atau 2 orang doang gitu. Nah, jadi saya gabungin dengan meja adik saya gitu ya. Jadi kita gabung bareng-bareng gitu. Nah, ada satu waktu di mana ini udah di pin belum ya? Saya punya screen ya. Oke. Nah, ada satu waktu, yaitu adalah eh, satu waktu di mana saya makan bareng dengan teman-teman dari adik saya gitu ya. Lalu ada satu orang, persis sebelah saya ini satu orang China gitu ya. Jadi dia orang China, dia lagi belajar hukum gitu. Nah, orang ini itu sangat agresif sekali gitu ya. Dia temannya banyak, terus karakter juga sangat kuat sekali gitu ya. Waktu itu saya masih introvert gitu ya. Nah, dia sampaikan, dia berdiri pas lagi makan, dia berdiri, abis itu dia bilang tanya, oh kalian di sini dia tanya, nanti setelah lulus kuliah pasti nggak tahu apa yang kalian lakukan. Yang umumnya biasanya rata-rata kalian cuman ikutin kata-kata orang tua kalian, dia bilang gitu. Nah dalam hati itu sebenarnya di dalam satu ruangan itu waktu sambil makan bareng gitu ya, itu mungkin ada beberapa yang masih terus makan, lanjut makan dan lain-lain. Tapi buat saya itu benar-benar apa namanya ngena banget gitu ya. Karena waktu saya kecil yang milih jurusan juga orang tua saya, jadi itu sangat ngena sekali. Terus apalagi dia bilang nanti kalau misalnya udah gede eh, apa namanya tidak ada goalnya dan lain-lain, nanti kerja mau di mana dan lain-lain. Nah itu juga ngena juga sama saya gitu ya. Lalu saya malam itu saya nggak bisa tidur teman-teman. Jadi saya nggak bisa tidur gitu ya.
Di malam itu saya nggak bisa tidur, saya merenung, saya bilang, oh saya harus berubah nih. Kalau saya harus seperti ini terus, apa namanya, temennya dikit, tuh saya tidak punya tujuan hidup. Wah, nanti gawat nih, nanti kalau misalnya saya udah lulus kuliah, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Jadi di malam itu saya nggak bisa tidur, lalu saya bikin planning. Saya bikin planning. Apa yang saya planning? Di kampus itu ada student organization kayak guild lah ya atau organisasi mahasiswa kalau di Indo gitu ya. Nah, eh, akhirnya saya memberanikan diri nih untuk saya pikir, oh saya harus memberanikan diri untuk bikin satu klub gitu ya, klub organisasi mahasiswa. Eh, Terus habis itu saya bilang lagi pada diri saya sendiri, wah klub apa nih yang harus saya bikin? Karena kan maksudnya saya juga eh, nggak punya banyak teman dan lain-lain. Akhirnya saya kepikir catur catur Cina gitu ya. Karena orang tua saya ngajarin Chinese chess gitu ya, catur Cina. Jadi saya bisa main catur Cina. Nah, terus habis itu setelah itu, jadi besoknya saya datang nih ke guild gitu ya. Saya datang ke guild, lalu saya sampaikan, oh saya ingin dirikan klub catur Cina. Lalu sekolahnya bilang, oke, kamu boleh dirikan ini, tapi dengan syarat kamu harus minta tanda tangan 100 mahasiswa yang menyetujui untuk jadi membernya kamu. Wah, saya dalam hati bilang, saya teman saya aja cuma ada 3 sampai 4 gitu ya. Gimana saya dapat 100 mahasiswa gitu ya. Terus habis itu yang kedua presentasi ya, presentasi umum lah ya, saya bisa gitu ya. Nah, akhirnya saya bilang, oh, saya udah jalan nih, udah melangkah, saya nggak boleh berhenti. Karena kalau saya berhenti, malu juga gitu pada diri sendiri ya. Jadi akhirnya saya bilang, oke, saya setuju untuk kita terus jalan terus gitu ya, jalan terus. Akhirnya eh, saya memberanikan diri teman-teman. Jadi sejak hari itu, di setiap kali saya pergi di kampus, ketemu orang, atau misalnya saya di bus, atau saya di kereta, kalau misalnya ketemu orang yang dari kampus di sekolah tersebut, mau itu beda jurusan dan lain-lain, saya pasti nanya, saya lagi mau bikin klub nih, saya mau cari member, kira-kira kamu mau join nggak? Gratis kok. Nah, akhirnya dari situ harusnya disuruh kumpulin tuh 1 minggu untuk dapat 100 tanda tangan gitu ya. Dalam waktu 4-5 hari saya udah dapat lebih dari 100 tanda tangan gitu ya. Nah, ini adalah eh, mindset saya yang pertama yang berubah gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang mungkin apa namanya eh, apa namanya juga introvert misalnya sama kayak saya, nah itu bisa jadi motivasi buat teman-teman. Kenapa saya cerita yang awalnya cerita dari ini ya? Karena menurut saya terkadang kita dalam bisnis gitu ya, pasti kita punya ketakutan-ketakutan gitu ya, punya mindset blocking yang kita ada dari kita masih kecil gitu ya. Nah, itu harus diterobos tuh mindset tersebut. Oke, kita langsung ya masuk ke materi ya. Nah, hari ini saya akan bawakan 2 materi. Tadi saya bilang, pertama, saya akan cerita mengenai hidup saya, gitu ya. Orang kan bilang, tidak kenal maka tidak sayang. Nah, kalau saya sendiri, biasanya saya selalu cerita apa adanya. Jadi kita buka datanya semua, supaya teman-teman dapat gambaran. Karena di zaman sekarang, teman-teman, itu kalau papa saya ngomong ya, talk is cheap gitu ya. Ngomong itu murah. Karena kita bisa ngomong banyak hal. Kita bisa bilang, oh, perusahaan saya udah 1 triliun, omset saya udah gede, karyawan saya banyak gitu ya. Tapi hanya sedikit sekali yang bisa nunjukin bukti gitu ya. Kenapa teman-teman kalau saya nanya kenapa saya mau ikut Andrew gitu ya? Karena saya lihat dari dia ngomong sampai eh, real life-nya itu bener-bener apa adanya gitu ya. Bener-bener apa adanya dia ngomongin dengan yang real di lapangan itu bisa kelihatan semua gitu ya. Nah, nomor dua, saya akan baru cerita mengenai bagaimana cara bangun perusahaan. Saya punya beberapa perusahaan yang omset itu udah ratusan miliar. Nanti saya akan cerita berikut dengan step by step-nya. Oke, suara saya jelas ya teman-teman ya. Nah, berikutnya saya tunjukin foto ini nih teman-teman. Kenapa saya tunjukin foto ini? Ini tips kedua nih. Tadi tips pertama adalah mindset ya. Mungkin banyak orang yang udah ngajarin mindset, termasuk Ko Andrew, tapi saya ulangin lagi bahwa mindset itu penting gitu ya. Nah, ini saya kenapa tunjukin foto ini? Ini juga salah satu alasan kenapa saya ikut BBKA gitu ya. Jadi koneksi itu sangat penting gitu. Koneksi sangat penting. Tapi hanya koneksi yang dimana kita bisa tumbuh bersama itu yang jauh lebih penting gitu. Kalau saya bilang saya kenal misalnya dengan Eka Cipta Wijaya misalnya, Sinarmas Group misalnya, atau saya bilang saya kenal misalnya dengan apa namanya dengan grupnya Lipo misalnya gitu ya.
ya semua orang bisa ngomong, oh saya kenal. Mungkin waktu ikut seminar dan lain-lain, pernah lihat dan lain. Tapi kalau misalnya kita benar-benar kenal, itu beda, teman-teman. Nah, di sini saya tunjukin dua foto nih, teman-teman. Kenapa saya tunjukin dua foto? Dua foto ini adalah dua foto yang merubah hidup saya. Saya menghasilkan 1 juta dolar pertama dari orang-orang ini, teman-teman. Dari orang-orang ini gitu ya. Nah, yang pertama, foto yang sebelah kiri. Kalau teman-teman lihat, saya foto sama satu orang India nih. Orang ini namanya Raj Singham. Jadi, waktu saya lulus kuliah, papa saya sebenarnya minta saya kerja di grupnya Sinarmas, karena papa saya profesional di grupnya Sinarmas gitu ya. Udah ketemu dulu dengan Pak Indra Wijaya gitu ya. Eh, tapi karena papa saya waktu itu jago banget gitu ya, dan papa saya sangat loyal kerja di Sinarmas Group 30 tahun gitu ya. Waktu saya mau masuk Sinarmas, saya juga deg-degan nih. Saya bilang kalau saya nggak perform, bisa-bisa saya dibandingkan dengan papa saya. Jadi waktu itu strategi saya adalah saya kerja di perusahaan luar negeri dulu deh. Saya kerja di Singapura, saya bilang. Waktu itu saya bilang karena saya mau belajar, tujuannya mau belajar. Nah, kira saya kerja di Bank DBS, Bank DBS Singapura itu ya. Jadi saya kerja di Bank DBS Singapura, cabang cabang Raffles City Shopping Center gitu. Eh, saya mungkin satu-satunya orang Indonesia yang di batch itu lulus tuh, atau satu-satunya orang Indonesia yang bahkan waktu interview masuk gitu ya. Kita kembali ke cerita ini ya. Nah, waktu saya di Singapura, Ras Singham ini adalah lawyer terkenal, teman-teman. Jadi, dan sangat-sangat kaya gitu ya. Mungkin selevel Hotman Paris kali. Dia partner di Drew Napier. Drew Napier itu adalah eh, konsultan, apa namanya, law firm yang nomor 2 terbesar di Singapura, Drew Napier. Nomor satu Lee and Lee. Lee and Lee itu law firm pemiliknya Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew gitu ya. Ini perusahaan nomor 2 dan beliau adalah partner gitu ya. Beliau nanganin kasus-kasus di dunia yang besar-besar gitu. Salah satunya misalnya kasus Pertamina itu dimenangin oleh beliau, dan lain-lain gitu ya. Jadi bahkan kalau misalnya antar negara aja butuh bantuan beliau, beliau yang tanganin. Nah, saya ketemu beliau itu dari organisasi seperti ini, teman-teman. Jadi dari networking lah ya. Ikut dalam satu komunitas, terus ketemu dengan beliau. Nah, dia eh, apa namanya lawyer yang terkenal. Nah, waktu saya ngobrol sama dia, dia cerita, oh kamu orang Indonesia ya? Intinya dalam bahasa Indonesia ya, kamu orang Indonesia ya, dia baik. Saya waktu saya eh, 10 tahun yang lalu, itu saya ada invest hotel di Bali gitu ya. Saya ada invest hotel di Bali, tapi saya ditipu. Wah, ternyata lawyer aja bisa ditipu loh, teman-teman loh. Berarti kita harus hati-hati nih, lawyer aja bisa ketipu loh. Eh, jadi saya ditipu, maksudnya perjanjian jelas, terus habis itu dan lain-lain. Tapi saya apa namanya uangnya harusnya dibagikan sebagai dividen dan lain itu uangnya pelan-pelan dihilangin dari perusahaan gitu ya dan ownership dia juga pelan-pelan hilang. Lalu dia bilang gini, saya walaupun nggak bisa bahasa Indonesia, tapi saya udah menangin kasusnya di pengadilan. Hebat ya teman-teman ya. Jadi ini memang lawyer hebat nih. Maksudnya dia sendiri tanpa orang Indonesia itu bisa menangin kasus loh teman-teman sendiri. Eh, dan bahasa Indonesia juga saya bilang belepotan gitu ya. Bahasa Indonesia juga belepotan. Akhirnya dia bilang sama saya, Rocky, dia bilang, saya punya keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan, tapi udah 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Saya nggak tahu masih berlaku atau enggak. Boleh nggak kamu bantuin saya untuk eksekusi? Supaya saya bisa dapat minimal dapat duitnya sedikit lah balik gitu. Terus habis itu saya bilang kira-kira berapa nilainya? Oh kira-kira 200 ribu dolar gitu. Kurang lebih zaman itu 3 miliar lah ya. Kurang lebih 3 miliar rupiah. Terus dia bilang, nanti kalau misalnya ini berhasil, saya kasih kamu 10%, dia bilang gitu. Jadi dia bilang nanti saya kasih kamu 10%. Saya bilang, ya udah oke, saya bantuin aja, saya bilang, saya bantuin aja. Nah, singkat cerita, saya sama dia sama-sama ke Jakarta, kita urusin. Saya sebenarnya dulu waktu umur segitu, saya nggak ngerti hukum, teman-teman. Jadi saya nggak ngerti hukum, saya juga bukan lulusan hukum juga. Jadi waktu saya ke pengadilan, dia bilang saya, udah Rocky, pokoknya kamu ikutin kata-kata saya aja. Apa yang saya ngomong, apa yang instruksi saya, kamu ikutin. Nah, di situ saya belajar banyak. Jadi saya belajar mengenai hukum dari korporat, termasuk hukum lawan eh, pengadilan dan lain-lain. Saya jadi belajar banyak tuh. Pada usia saya waktu itu cuma 22 waktu itu ya. Nah, waktu itu akhirnya akhirnya berhasil teman-teman. Jadi berhasil. Jadi berhasil dapat duit gitu ya, dapat duit kurang lebih 3 miliar. Terus dia bilang sama saya, wah udah dapet nih. Saya mau kasih kamu nih sesuai janji saya 3 miliar berarti zaman itu mungkin ekuivalen 300 juta. Atau nggak apa teman-teman jawaban saya? Saya bilang, oh nggak usah. Saya bilang, duitnya nggak usah transfer ke saya. Saya berteman aja sama kamu. Saya bilang gitu. Kalau misalnya waktu itu teman-teman nanya saya, kenapa saya nggak ngambil?
jujur aja kalau saya suruh balikin waktu, wah saya bilang sayang juga ya nggak ngambil ya 300 juta waktu zaman itu gede juga gitu ya. Mungkin bisa beli satu mobil gitu. Waktu zaman itu saya masih kerja di bank, gaji berapa sih? Cuman 2.000 dolar gitu, 20 juta. Itu kan dikurangin biaya hidup dan lain-lain, paling bisa saving cuman 500 dolar, 7 juta dan lain-lain gitu ya. Zaman itu sebenarnya udah gede juga. Tapi saya melihat, oh orang ini punya potensi dan dia bisa ngajarin saya. Nah dia jadi mentor saya yang pertama, teman-teman. Orang ini juga yang akhirnya kenalin saya ke grupnya Hong Leong. Kalau misalnya teman-teman tahu di Singapura itu ada property developer Hong Leong Group namanya, itu salah satu developer terbesar di Australia, di di Singapura ya. Salah satu developer terbesar di Singapura. Kalau misalnya teman-teman lihat di gedung Singapura ada tulisan CDL City Development Limited, habis itu atau Hong Leong, Bank Hong Leong. Nah itu masih grupnya Hong Leong tuh. Pemiliknya Kwek Leng Beng dan Kwek Leng Ju gitu ya. Nah, ada satu waktu eh, akhirnya saya kan sering kadang cuti dari bank balik ke Indo gitu ya. Terus sama papa saya kadang kumpul nih. Jadi teman-teman saya itu rata-rata orang-orang yang jauh lebih tua daripada saya. Jadi waktu saya umur 20-an, itu teman-teman saya mungkin umurnya udah 40-an, 50-an, 60-an. Kayak ini Raj mungkin udah umur 55 gitu ya. Udah beda umurnya jauh gitu, 30 tahun di atas saya gitu ya. Nah, jadi waktu itu akhirnya saya dikenalin sama satu orang, satu pengusaha, pengusaha hotel. Lalu dia bilang, "Oh, saya tahu nih ada proyek mangkrak di Jakarta Utara," dia bilangnya. "Saya mau beli proyek ini," dia bilang. "Saya mau beli proyek ini gitu ya. Eh, saya mau beli proyek ini, tapi saya nggak kenal siapa pemiliknya." Nah, waktu bawa usut, ternyata pemiliknya ada Hong Leong Group gitu ya. Hong Leong Group dan Buana Land. Jadi joint venture antara pihak lokal, pemiliknya Bank Buana sama Hong Leong Group gitu ya. Nah, persis nih, karena saya dekat dengan lawyer ini, jadi saya tahu, oh Hong Leong Group salah satu lawyernya itu adalah Raj Singham, persis teman saya yang saya bantu gitu ya. Jadi waktu saya balik ke Singapura, saya bilang, "Raj, boleh nggak saya kenalan sama grupnya Hong Leong?" Saya bilang, mungkin waktu awal saya pikir dikenalin tuh ya paling ketemu dengan GM-nya gitu ya, General Manager ya. Ternyata langsung ketemu dengan pemiliknya loh teman-teman. Langsung ketemu dengan bosnya gitu ya. Dalam hal ini misalnya ketemu dengan Andrew-nya gitu ya, langsung. Jadi dia konglomerat padahal ya, susah banget ketemu dengan beliau ya. Jadi diajak langsung ke kantornya, diajak makan bersama, cuman saya, Raj, sama Kwek Leng Ju dan Kwek Leng Beng. Jadi benar-benar ini petingginya pemilik foundernya gitu ya. Habis itu singkat cerita ngobrol, oh ya benar, itu proyeknya kami punya, bukan karena mereka nggak ada duit loh teman-teman. Karena waktu itu mereka melihat Indonesia bukan negara yang fokus investasi. Jadi duit sih banyak. Hong Leong Group yang di Singapura omsetnya asetnya udah ratusan triliun gitu ya. Terus mereka juga pada zaman itu mereka fokus untuk pengembangan properti di China. Jadi proyek-proyek mereka properti di China juga banyak banget itu. Hotel Millennium di China mungkin ada ratusan gitu ya. Jadi mereka sengaja memang pengen exit dari Indonesia. Jadi bilang, "Oh ya udah, oke. Kalau gitu coba aja kamu kerjain deh. Kalau misalnya kamu bisa jualin, jualin gitu ya." Nah, singkat cerita lagi nih teman-teman ya. Nilai transaksi 23 juta dolar waktu zaman itu, mungkin sekarang nilainya kurang lebih 300 miliaran. Waktu itu komisi saya dari satu transaksi tersebut itu 1 juta dolar teman-teman. Itu dari deal pertama saya tuh. Jadi saya nggak terima 300 juta, tapi saya terima 10 miliar dari deal itu gitu ya. Nah, itu ini yang saya ingin cerita. Jadi yang satu. Nah, ini foto yang sebelahnya nih waktu transaksi selesai nih. Jadi ada Pas Yang Hadi ini yang punya grupnya Buana. Terus habis itu di sini ada beberapa petingginya dari waktu itu ada kerjasama dengan pihak Jepang juga, ada Mitsui, TID, sama pihaknya Hong Leong gitu ya. Ini ada fotonya gitu ya. Nah, kalau saya teman-teman saya waktu zaman itu papa saya kaget nggak misalnya? Papa saya kaget gitu ya, karena papa saya cuma tahu saya kerja di bank gitu ya. Papa saya nggak tahu kalau saya ternyata di belakang saya ada kerja hal yang lain lagi gitu ya. Jadi kalau saya teman-teman di sini kan semuanya pengusaha, tapi mungkin kalau misalnya ada beberapa yang BPKA yang mungkin masih kerja sama orang, semangat teman-teman, karena biasanya apa yang kita lakukan kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh pasti ujung-ujungnya pasti akan bermanfaat, apalagi kinerja kita baik dan lain-lain gitu ya. Di bank juga sebenarnya kinerja saya bagus gitu ya. Saya masuk di bank sangat-sangat susah, trainingnya 6 bulan. Itu dari 40 orang, cuman 15 orang yang lulus, salah satunya saya yang lulus. Itu dalam waktu 9 bulan, saya nggak perform. Jadi 6 bulan training, 3 bulan pertama saya nggak perform. 3 bulan berikutnya, itu saya udah top producer. Jadi saya udah salah satu sales terbaik di seluruh DBS gitu ya. Sampai saya waktu itu sampai dapat Pen Mont Blanc. Eh, karena
salah satu apa namanya sales yang paling jago lah di banknya. Karena waktu itu perform. Nanti ini kalau saya ceritain waktu apa yang saya lakukan udah makan waktu 2 jam sendiri, jadi saya skip ya. Oke, nah ini saya sharing sedikit lagi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nanya saya sekarang perusahaan saya ada apa aja nih? Nah, perusahaan saya pertama adalah R Capital. Jadi ini perusahaan yang menghasilkan saya duit paling banyak dari sini gitu ya. Ini adalah perusahaan investment company. Jadi tadi saya udah cerita eh, 10 miliar pertama saya datang dari yang City Development project ini. Ada juga 10 miliar kedua saya datang dari Reflect Geophysical. Jadi itu perusahaan seismik sama juga datang dari koneksinya Mr. Raj yang tadi yang orang India itu eh, setelah itu saya akhirnya berhasil dirikan perusahaannya, saya masuk sebagai pemegang saham. Eh, Kalau misalnya teman-teman nanya saya, waktu itu masuk sebagai pemegang saham, duitnya ada nggak? Misalnya, waktu zaman itu kan duitnya masih belum begitu banyak ya. Jadi waktu saya masuk, saya sebagian saya store modal, sebagian saya minta saham kosong gitu ya. Jadi, tapi saya bilang saya yang kerja di dalamnya. Nah, singkat cerita, dalam 1 tahun itu kita walaupun ini kan perusahaan seismik ya, jadi perusahaan kapal pencari minyak di dasar laut nih. Jadi walaupun kita kapal cuma ada satu, tapi nilai kontrak kita itu adalah hampir 1 triliun nilai kontrak kita gitu ya. Jadi nilai kontraknya besar. Akhirnya saya jual ke perusahaan TBK, perusahaan ini dengan nilai 5 juta dolar gitu ya. Saya jual perusahaan dengan nilai 5 juta dolar. Nah, karena waktu itu saya punya saham di dalamnya 30%, nah itu yang menghasilkan saya 10 miliar kedua tuh. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanya saya, modal saya dari mana? Modal saya dari dua perusahaan ini nih, yang modal awal gitu. Jadi saya kurang lebih punya duit waktu zaman itu umur 25 ya. Mungkin ada 20 miliaran gitu ya. Nah, itu modal saya dari sana. Oke. Terus kalau misalnya teman-teman nanya saya, ah, itu kan cerita zaman dulu gitu ya. Ada project-project baru nggak nih kerjain? Nah ini kalau misalnya teman-teman lihat berita mungkin Kompas atau CNBC gitu ya. Ini teman-teman mungkin pernah baca gitu ya. Tulisannya Pak Hermanto Tanoko beli saham Lemdexton Rogo 275 miliar. Nah di sini ada pemiliknya Avian salah satunya Pak Ruslan Tanoko, masih saudara Pak Hermanto. Eh, Memang Pak Hermanto yang lebih sering muncul gitu ya. Nah ini yang mengerjakan pekerjaan merger and acquisition-nya juga saya juga gitu ya. Apa buktinya? Nah, ini ada fotonya nih. Yang di sini fotonya ada Pak Rusan Tanoko sama persis ya fotonya dengan yang sebelumnya nih. Sama. Nah, ini ada muka saya juga gitu ya di sana. Nah, ini waktu selesai gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya sendiri, saya selalu nunjukin bukti gitu ya. Karena sangat sangat sedikit orang di dunia bahkan yang berani nunjukin bukti. Mungkin mereka bisa banyak bilang, oh saya pernah ngerjain perusahaan ini, saya pernah ngerjain perusahaan ini, atau saya eh, apa namanya bisa nih seperti ini. Tapi pertanyaan kembali lagi di perusahaan dia sendiri omsetnya gede nggak? Di perusahaan dia sendiri hidupnya itu bisa menghasilkan duit banyak nggak? Nah itu kalau misalnya kita bisa gali lebih dalam dan dia bersedia buka, wah berarti jos gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya cari tahu terus apakah benar nggak omongannya. Nah ini juga nih, jadi yang tadi saya cerita yang perusahaan Reflect Geophysical yang akhirnya saya jual ke perusahaan TBK, itu saya jual ke Otomerin gitu, atau dalam hal ini Auto Venture. Nah ini saya screenshot dari berita korannya, di sini ditulis Auto Venture mengoperasikan anak perusahaan Reflect Geophysical, padahal sama persis namanya seperti kayak yang saya cerita di depan nih. Itu kan saya tulis perusahaan saya bangun itu adalah Reflect Geophysical, perusahaan seismik yang akhirnya saya jual ke Otomerin gitu ya. Apa buktinya? Nah, ini Akra, akte pendirian PT Singapura, Westport PT Ltd itu nama perusahaan saya, terus shareholder atau pemegang saham itu dan nama saya di dalamnya Rocky Nusantara, terus di bawahnya ada perjanjian jual beli saham. The company intend to dispose menjual 120.000 saham di Reflect Geophysical PT Ltd. Nah, sama persis tuh seperti kayak berita korannya gitu ya. Nah, ini yang kedua. Nah, perusahaan saya kedua itu adalah Paladin Group. Nah, ini jadi dari modal yang tadi, kalau misalnya teman-teman tanya ceritanya, dari modal tadi akhirnya saya ikut joinan bikin satu perusahaan ini pabrik chemical gitu ya, pabrik chemical. Jadi kita bikin sabun cuci tangan, sabun cuci piring, aerosol dan lain-lain. Nah, ini saya bilang kalau misalnya di dalam hidup ya, hoki itu penting ya. Jadi kita punya skill dan hoki itu kombinasi yang benar-benar luar biasa tuh, teman-teman. Eh, Kalau misalnya teman-teman nanya saya hoki datangnya dari mana? Banyak-banyak berbuat baik lah intinya gitu ya. Banyak-banyak berbuat baik pasti hoki akan datang kepada kita gitu ya. Nah, ini saya join perusahaan ini itu di tahun 2018, teman-teman. 2018. 2018 fokus saya waktu itu saya karena kuat di B2B dan saya juga jago jualannya. Jadi saya masuk banyakan di B2B. Jadi saya masuk hotel-hotel dan lain-lain. Sampai di tahun 2020 kita hokinya kenapa?
karena kita yang cukup awal masuk di online. Jadi kita cukup awal masuk di online, di marketplace gitu ya. Nah, jadi waktu tahun 2020, waktu COVID, itu bahkan seingat saya ya, waktu zaman itu kayak perusahaan-perusahaan yang kayak Detol dan lain-lain itu masih baru mulai buka gitu ya. Mungkin baru setahun dan lain-lain. Sehingga jumlah pembelian barangnya masih nggak gitu banyak. Nah, waktu itu karena COVID, jadi PPKM, pembatasan dan lain-lain, akhirnya ya perusahaan kita boom. Jadi kalau saya teman-teman nanya nih, banyak sekali orang-orang kan kita kadang ketemu ya, oh perusahaan-perusahaannya waktu zaman COVID 2020 sampai 2023, itu perusahaan tumbuh berkali-kali lipat tuh. Jadi banyak anak-anak muda yang bangun perusahaan skincare, omset langsung ratusan miliar dan lain-lain. Itu menurut saya ada unsur hokinya loh teman-teman. Itu apa namanya, pebisnis yang apa namanya, the right place at the right time gitu ya. Kenapa? Karena waktu zaman itu saya bilang marketnya tuh nggak adil. Maksudnya nggak adil gimana? Karena pada zaman itu pebisnis yang saya bilang konvensional, yang orang-orang yang lebih tua, mereka nggak ngerti marketplace dan mereka mungkin juga takut gitu ya. Saya juga takut sih, jujurnya saya juga takut karena waktu itu, tapi waktu itu tim saya udah lumayan besar juga gitu ya. Jadi waktu zaman itu toko-toko tutup, jadi toko-toko konvensional tutup, orang kan tetap harus pakai ya, apalagi kayak produk-produk kebersihan seperti ini, orang tetap harus pakai gitu ya. Terus yang jual makanan dan lainnya banyak juga yang boom gitu ya. Akhirnya mereka pilihannya cuma itu doang. Makanya orang-orang yang pada zaman itu aktif kita ngendorse gitu ya, aktif jualan, aktif pakai cara baru gitu ya, itu kita tumbuh gitu ya. Makanya kita bisa berkali-kali lipat. Kemarin saya ketemu satu temen gitu ya, dia pebisnis toko kelontong. Dia pebisnis toko kelontong, omset waktu sebelum pandemi 40 miliar. Tapi waktu pandemi ikut konsultan, coach bisnis dan lain-lain, omsetnya jadi tinggal 2 miliar. Dia bilang nih, dia bilang, tahu nggak apa dia bilang ya? Waktu kondisi COVID, dia tanya sama coach bisnisnya gitu. Dia tanya, Pak, ini gimana nih? Kita apa namanya COVID gitu ya? Apa yang harus saya lakukan? Oh, pebisnis lain juga susah. Udah terima aja. Waduh, jawabannya gitu ya. Apa namanya? Dalam hati saya bilang, waduh miris banget gitu ya. Sebenarnya waktu zaman itu banyak yang bisa dilakukan gitu. Kita bisa endorse, kita bisa apa namanya, marketplace bisa apa namanya, bisa ads gitu ya. Terus waktu itu kita juga pasang ads di Meta, terus bangun jalur distribusi affiliate dan lain, banyak banget sebenarnya yang kita mau kerjakan. Bahkan waktu zaman itu pun saya aja di rumah eh, masih bikin buku gitu ya. Jadi saya sempat tulis buku juga From Zero to Rich gitu ya. Eh, dari saya jualan buku aja gitu ya, buku doang tuh waktu itu karena ya kan semua pekerjaannya WFH ya di rumah ya. Jadi punya waktu banyak gitu. Kita meeting ya kebanyakan pakai Zoom seperti ini dan lain-lain. Tapi kan sebenarnya kan masih banyak apa namanya, masih banyak waktu gitu ya. Nah itu akhirnya ya sampai bikin buku gitu ya. Karena salah satu goal saya bikin buku. Jadi akhirnya sempat bikin buku juga. Itu aja bikin buku aja dalam waktu 3 bulan itu jualan 10.000 buku gitu ya. Padahal bikinnya juga maksud saya orang biasa bikin buku butuh setahun. Ini saya bikin buku sebulan teman-teman. Sebulan loh bikin buku. Apa yang ada di otak saya, cerita saya tuangin dalam buku. Itu 3 bulan kejual 10.000 buku gitu ya. Jadi waktu zaman itu menurut saya ada unsur hokinya, ada unsur orang-orang yang berani take action, itu omsetnya tumbuh gitu ya. Nah, sekarang ini kita tumbuh, tahun ini aja kita ekspansi, kita ada joinan dengan perusahaan Korea untuk bikin pabrik cukup besar di Jawa Tengah. Jadi ini perusahaan saya kedua nih, teman-teman. Nah, perusahaan saya ketiga, ini toko bangunan. Jadi kalau teman-teman lihat, wah industrinya beda-beda. Iya, industrinya beda-beda. Nanti saya ceritain. Sebenarnya kalau kita udah ngerti konsepnya, dari bangun satu perusahaan-perusahaan lain, benang merahnya mirip-mirip gitu ya. Benang merahnya mirip-mirip. Nah, toko bangunan ini juga sama nih. Saya bukan bangun toko bangunnya dari nol. Jadi temu dari komunitas juga seperti ini, temu dari komunitas juga. Anak muda umurnya masih cuma 25 waktu ketemu dengan saya. Dia bilang sama saya, dia cerita, wah Pak Rocky, apa namanya, saya punya toko bangunan nih, apa dikasih sama orang tua saya. Jadi ini pebisnis generasi ketiga gitu ya, pebisnis generasi ketiga. Dia bilang, saya punya toko bangunan tapi saya buka tutup gitu karena omsetnya kecil banget cuma 20 juta gitu ya. Terus buka lagi tutup. Akhirnya orang tua bilang, udahlah, nggak usah buka sendiri lah, bantu saya aja di toko saya yang pertama gitu ya. Padahal toko pertama itu dia papanya diturunkan juga dari kakeknya gitu ya, dari kakeknya. Toko pertama omsetnya gede, teman-teman. Omsetnya kurang lebih 3 miliar gitu ya per bulan. Jadi 36 miliar setahun. Nah, akhirnya saya bilang, saya cerita, oh toko bangunan harusnya bisnis komoditas ya, gampang ya. Saya ada kasih beberapa strategi waktu zaman itu ya. Terus habis itu saya bilang,
Yaudah deh gini deh, saya persis lagi mau jalan-jalan keliling Jawa nih, karena kan mau survei pabrik yang pabrik chemical dan lain-lain juga. Saya bilang, coba saya mampir deh. Jadi waktu saya datang, tokonya udah posisi ketutup. Saya bilang, oh ini tokonya potensi nih, pinggir jalan, dan di situ banyak proyek-proyek lagi dibangun. Saya bilang, untuk ngejar omset mungkin 1 miliar per bulan, harusnya nggak sulit lah. Pemikiran saya seperti itu gitu. Jadi saya bilang dia, oke deh, gini deh, saya bilang dia, coba saya bantuin kamu deh, saya bantuin kamu gratis dulu gitu ya, selama 6 bulan. Terus kamu lihat kinerja gimana. Kalau misalnya saya oke, saya ikut masuk store modal di dalam gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, karena ini perusahaan saya sendiri, jadi saya bisa buka gitu ya. Jadi ini apa namanya, saya ketemu dia no bulan Oktober kali ya, November itu kita buka toko, mungkin sebelumnya lah ya, dari bulan Juni lah ya, Juni, sorry, Juni saya ketemu dia, tuh preparation dan lain, buka toko di bulan November. Nah, di bulan November, omset bulan pertamanya udah 147 juta gitu ya. Walaupun padahal sebelumnya dibuka cuma 20 juta. Nah, kalau teman-teman nanya saya, nah ini langsung masuk ke strategi supaya ada sharing juga ya. Kalau teman-teman nanya saya, apa nih yang Pak Rocky lakukan? Kok bisa dari 20 juta jadi 147 juta? Wah, banyak banget toh, teman-teman. Yang pertama adalah channel distribusi baru. Biasanya kalau misalnya saya ngerjain di perusahaan saya sendiri, yang pertama saya bangun adalah channel distribusi baru. Karena kalau misalnya omset kita mau gede, itu kita harus punya channel distribusi yang banyak gitu ya. Jadi ada artinya kalau kita belum ada online, ya bangun online-nya. Kalau kita belum ada offline, ya mungkin bangun offline-nya gitu ya. Offline-nya beraneka ragam loh. Buka toko sendiri bisa, taruh barang tempat lain, kita bilang B2B, bisa juga gitu ya. Habis itu kalau kita mau masuk ke pemerintah, kalau misalnya berani, bisa juga misalnya contohnya. Jadi sebenarnya beraneka ragam, banyak banget caranya gitu ya. Nah itu saya perbanyak channel distribusi. Terus kedua, nilai tambahnya. Waktu di awal toko ini berdiri, itu tidak ada nilai tambah. Dan ini karena tokonya di Wonosobo, eh, kota yang ya tier 2 lah ya, saya bilang ya, tier 2. Jadi waktu itu kompetitor-kompetitor juga masih tradisional gitu. Nah, waktu itu saya menerapkan beberapa cara yang unik. Misalnya salah satunya adalah konsep hadiah. Jadi saya toko pertama di Wonosobo yang ada hadiahnya gitu ya. Wah itu boom gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini di bulan ke-6 itu omset udah 700 juta gitu sampai dia kaget. Wah papa saya untuk nyampe omset segini butuh waktu bertahun-tahun loh Pak Rocky loh. Ini cuman dalam waktu 6 bulan 7 bulan udah 700 juta sendiri gitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita, saya ikut masuk sebagai pemegang saham. Jadi saya store di satu toko itu 1 miliar. Jadi modal toko bangunan ini kurang lebih 2 miliar gitu ya per toko. Eh, Kalau teman-teman lihat sampai tengah tahun 2023 itu omset udah 3 miliar tuh, 2,9, 3,2, 3,5 per bulan ya. Nah ini terus kita dari toko pertama terus ikutin cara Andrew lah ya, sama lah ya. Habis itu kalau misalnya sistemnya udah jadi, ya udah ekspansi lah, buka toko lebih banyak gitu ya. Nah ini toko berikutnya buka nih. Karena udah ngerti caranya, enaknya gitu nih kalau kita bisnis ya, udah ngerti caranya. Bulan pertama buka aja itu omset udah 898 juta. Bulan kedua udah 983, bulan ketiga udah 1,5 M gitu ya. Jadi supaya teman-teman dapat gambaran. Nah, ini saya screenshot dari kita punya sistem akunting gitu ya. Jadi, salah satu toko kita lagi, jadi teman-teman tadi lihat kan kurang lebih omset kita 3 miliaran gitu ya. Nah, ini toko yang lain, toko kelima, itu kalau teman-teman lihat dari bulan Januari, tanggal 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024, omset kita pendapatan udah 26 miliar gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat 26 miliar, terus di bawahnya screenshotnya toko yang beda nih. 13 miliar tambah 7 miliar karena ini di dua sistem yang beda gitu ya. Itu kurang lebih 20 miliar sendiri. Jadi total dari 5 toko itu juga udah ratusan miliar gitu ya. Udah ratusan miliar. Eh, Sabar ya teman-teman ya. Kalau misalnya pertanyaannya banyak, kumpulin dulu nih. Nanti kita ada sesi tanya jawab ya gitu ya. Nah, berikutnya adalah ini. Kalau teman-teman nanya saya, 2025 orang bilang katanya susah gitu ya. Eh, Apa namanya? Dari Rocky susah nggak? Nah ini saya tunjukin data real nih. Tahun 2024 salah satu toko saya omsetnya secara total dari Januari sampai Desember 600 6,1 miliar lah ya. Ini sampai dengan Oktober 2025 itu udah 6,3 miliar. Jadi kalau misalnya apple to apple kita bandingin Oktober ke Oktober, Oktober 2024 kita omsetnya 5,5 miliar, sekarang tahun ini itu 6,3 miliar, jadi naik 18%. Saya cek data gitu ya. Karena biasa kita di business plan, itu biasanya kita salah satu analis saya compare dengan industry average. Jadi kita compare dengan industri itu growth-nya berapa sih. Jadi waktu saya cek, industri itu growth-nya 4 sampai 6%. 6% itu yang paling optimis gitu, yang industri bangunan lah ya. Lumayan lah di market
katanya sih masih tumbuh 6% nih. Walaupun saya ngobrol dengan banyak teman-teman saya toko bangunan, semua pada susah katanya. Tapi kalau misalnya berita sih bilangnya paling tinggi data sih 6% katanya. Tapi saya masih naik 18%. Berarti ada yang benar yang saya lakukan gitu ya. Nah ini. Nah sampai situ dulu teman-teman. Sampai situ dulu. Eh, saya izin ambil minum dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi. Materi berikutnya adalah kita akan bahas bagaimana caranya nih teman-teman. Apa yang harus dilakukan untuk perusahaan. Oke, bentar. Saya oper kasih Bu Anggit dulu ya. Saya ambil minum Oke, dulu bentar. baik. Baik, teman-teman. Jangan lupa nanti di-follow Instagramnya Bapak Rocky Nusantara. Dan teman-teman yang punya bisnis mau dibantu sama Pak Rocky, nanti akan diatur gratis one on one dengan Pak Rocky langsung. Dan bagi teman-teman, silahkan absen isi linknya. Nanti saya akan kirim linknya, reminder lagi. Baik. Oke. Baik. Bagi teman-teman yang eh, sudah ada linknya di situ, nanti tinggal diisi namanya saja, jadi hanya namanya saja. Di akhir sesi akan kami undi satu nama, jadi siap-siap sedia. Siapa tahu nama Anda beruntung malam hari ini mendapatkan langsung hadiah logam mulia senilai 1,5 juta yang langsung akan kami kirim ke alamat Bapak dan Ibu. Baik, jangan lupa juga di-follow Instagramnya Bapak Rocky Nusantara. Saya izin infokan juga untuk Instagramnya Pak Rocky Nusantara ya. Baik, silakan juga di-follow ya. Baik, Pak Rocky sudah kembali. Dipersilakan kembali untuk Pak Rocky. Oke, oke. Oh, ternyata ini Zoom-nya harus dibantuin di unmute nih. Jadi lain kali mungkin saya nggak iniin dulu. Oke, teman-teman. Eh, siapa nih yang belajar banyak nih? Boleh ini nggak? Boleh di komen nggak? Kita lanjut ya. Oke, oke. Ada yang komen apa nggak ya? Saya. Oke, oke. Sip. Oke, kita lanjut ya. By the way, tadi logam mulianya juga saya beli dari tempatnya Ko Andrew ya. Jadi dari pusat emas. Jadi yakin pasti pasti asli nih teman-teman nih. Udah dibeli. Nah, oke, next kita lanjut ya. Oke, screen saya bisa kelihatan ya. Nah, ini tadi nih logam mulia saya beli di pusat emas nih. Kita bantu guru kita lah ya. Ko Andrew. Walaupun nggak perlu dibantu lah, duitnya udah banyak banget gitu ya. Ini cuman apa namanya buat happy-happyan aja. Oke, kita masuk ke materi berikutnya gitu ya. Building companies one step at a time. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya saya, apa sih yang dilakukan kok bisa bangun perusahaannya beberapa omsetnya bisa segitu besar gitu kan? Saya tunjukin omsetnya juga kan. Eh, nah ini saya bongkar semuanya nih. Jadi kalau misalnya dari pengalaman saya, itu ada 3 hal teman-teman yang harus kita rapikan gitu ya. Pertama adalah marketing, kedua adalah human, sama sistem. Nanti saya sharing apa saja yang harus dilakukan secara berurutan. Jadi teman-teman yang di sini yang masih bisnisnya masih bingung urutannya, itu saya udah ngurutin dari pengalaman saya nih. Untuk bangun bisnis sampai ratusan miliar, saya udah urutin. Tapi sebelumnya, mungkin saya tanya pertanyaan ini dulu. Ini pertanyaan nyeleneh nih. Kalau misalnya karyawan kita nih, tadi kan saya ceritakan, oh tahun ini ekonomi katanya banyak orang bilang susah gitu ya. Terus habis itu kalau di perusahaan saya sendiri kan masih naik gitu ya. Terus kalau misalnya karyawan kita nih nanya, Pak, Bu, tahun ini ekonomi lagi susah nih Bu, atau Pak gitu ya. Boleh nggak target perusahaan tahun ini jangan naik dulu? Nah, kira-kira jawaban teman-teman apa? Saya mau tahu dulu nih. Boleh boleh yang chat ngomong gimana? Berusaha sebisa mungkin. Gaji nggak usah naik ya. Oke, oke. Saya pertimbangkan dulu. Ajak diskusi kok cari strategi barang. Boleh. Oh, pasti naik, pasti ada caranya. Wow, seru. Oke, oke. Kamu siapa? Wah, sini kamu siapa nih? Oh, tanya. Memangnya kamu siapa gitu ya? Beraninya ngomong nggak naik gitu ya. Kalau saya boleh nggak gaji nggak naik. Oke. Nah, jadi teman-teman kita sama-sama ngitung barang ya teman-teman. Ini pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan yang logika, tapi banyak pebisnis salah. Jadi banyak sekali pebisnis yang di luar sana
yang mereka nggak tahu nih apa namanya cara menjawab pertanyaan ini gitu ya. Dan mereka merasa pada saat dijawabnya boleh atau misalnya ya nggak apa-apa coba lagi gitu ya. Menurut mereka itu aman. Tapi sebenarnya nggak aman teman-teman. Jadi saya sharing kenapa nggak aman. Kita bayangkan ya, kita kasih analogi ya. Misalnya omset kita supaya gampang aja ya. eh, Nanti di bisnis teman-teman analisa sendiri. Jadi misalnya kita bilang kondisi susah nih tahun 2025. Omset kita misalnya setahun 1 miliar. Tapi ini cuma satu angka doang ya. Boleh ganti 10 miliar, kayak mau ganti 100 miliar, mau ganti 1 triliun, terserah teman-teman yang atur sendiri. Kalau teman-teman lihat di laporan laba rugi, kita bilang kalau di finance gitu ya, di laporan keuangan, kan ada tiga kan, neraca, cash flow statement, atau arus kas, sama laporan laba rugi gitu ya. Kalau misalnya di sini bingung, nanti mendingan boleh, apa namanya, ketemu sama saya sharing, maksudnya apa bedanya gitu ya. Karena itu penting banget, laporan keuangan itu jantung perusahaan ya. Kalau misalnya kita nggak ngerti cara bacanya, perusahaan kita rugi, kita juga nggak tahu gitu ya. Jadi saya kasih analogi contoh, omset perusahaan kita di angka 1 miliar setahun gitu ya. Kita punya COGS itu di 600 juta. Jadi COGS kita 60% dari apa namanya 60% gitu ya. Jadi kita punya gross margin itu 400 juta. Sampai sini bener ya. Jadi kita bisa jualan barang, saya kita toko kelontong nih. Kita beli misalnya ember dan lain-lain itu semuanya dari pabrik misalnya 600 juta. Kita punya gross 400 juta. Dan tadi omset 1M, barang-barangnya beli di pabrik 600 juta. Terus habis itu masih belum keluarin keluarin biaya operasional tuh. Gaji karyawan, biaya listrik, air, pajak dan lain-lain masih belum gitu ya. Nah, kita kurang-kurangin lagi nih yang lain-lain. Biaya operasional. Anggap 20%. Jadi kita punya net profit 20%. Jadi kita omset kita 1 miliar, itu kita punya profit di bawah bottom line kita bilang yang paling bawah ya, 200 juta. Wih, happy gitu ya. Kita sebagai pebisnis, wah happy nih. Tahun 2024 saya masih bawa pulang 200 juta. Kalau misalnya angka terlalu kecil, digedein aja pokoknya omset jadi 10 miliar 2 miliar kalau mau gedein lagi ya gedein aja 1 triliun bawahnya tinggal atur aja sendiri gitu ya jadi 200 juta gitu ya terus tiba-tiba tahun 2025 nih 2025 tim kita ngomong sama kita Pak tahun ini ekonomi lagi susah Pak cari customer setengah mati gitu ya. Kita udah lakukan banyak hal nggak bisa nih Pak udahlah Pak target kita tahun ini yang Bapak bilang naik 20% atau naik 10% samain kayak tahun lalu aja deh Pak kan nggak masalah cuman setahun doang sama kayak tahun lalu nah oke. Terus abis itu kita sebagai pebisnis kita jawab ya oke nggak apa-apa berusaha lah ya. Eh, Apa namanya targetnya ya udah kita kejar apa namanya 1M aja ikutin sama tahun lalu. Nah kita sama-sama ngitung ya teman-teman ya. Saya minta teman-teman juga jawab juga nih. Omset 1 miliar sama gitu ya. COGS naik. Kita bilang gak usah naik banyak-banyak ya 10% gitu ya. Karena kan sekarang kan perang tarif, bahan baku. Naik nggak teman-teman? Coba boleh boleh chat nggak? Kira-kira naik nggak? Bahan baku naik nggak? Saya di industri chemical yang naik, naik loh. Bahan baku naik, naik. Di toko bangunan ya naik, baja naik, semua naik 10%. Bagian finance kita bilang aman, aman kok. Naik cuma 10%. Nah, kita naik 10% nih. Jadi tadi dari 600 juta naik jadi 660 juta. Jadi kita punya gross yang awalnya 400 juta turun loh. Karena tadi 660 juta, 1M dikurangi 660 juta, itu 340 juta. Jadi kita punya gross margin udah bukan lagi 40%. Udah turun jadi 34% gitu ya. Udah turun 6% loh sebenarnya udah turun gitu ya. Terus habis itu nah tuh COGS FNB naik 5. Ya apalagi FNB harga bahan baku naik terus gitu ya. Belum lagi ada barangnya rusak dan lain-lain. Itu lebih parah lagi gitu ya. Nah, terus biaya operasional naik nggak? Naik lah pemerintah kemarin aja bilang harga listrik naik, air naik, itu baru eh, yang baru pemerintah. Terus gaji karyawan naik nggak? Misalnya besok nih kita ngomong, udah deh teman-teman karena hari ini tahun ini kita punya bisnis gak bagus, udahlah gaji teman-teman gak usah naik aja. Kira-kira marah nggak karyawan kita? Dibilang gitu, tahun ini gak usah naik. Kira-kira marah nggak? Marah lah. Orang setiap tahun harus naik gitu ya. Minimal naik lah 5 cemberut tuh. Ya benar cemberut naik. 5% aja naik aja marah gitu. Misalnya kadang bisa minta lebih banyak gitu ya. Makanya ada demo dan lain-lain gitu ya. Jadi ya naik, minta naik gitu ya. Nah, tapi kan omset kita sama nih. Ini makanya dilema nih kadang nih kalau saya lihat berita ya. Kadang misalnya buruh dan lain-lain. Mereka nggak tahu omset perusahaan mungkin turun bahkan, bukan naik, bukan sama loh, turun. Terus mereka minta naik gaji. Nah ini hitungannya gini nih. Jadi tadi kan kita udah hitung nih gross margin 340 juta. Operasional naik, kita anggap naiknya 10% aja deh, nggak usah muluk-muluk. Tadi dari 200 juta naik jadi 220 juta gitu ya. Ngamuk ya, ngamuk. 220 juta. Jadi sekarang net profitnya jadi tinggal sisa 120 juta loh.
Dari tadi awalnya kita bicara net profit kita di tahun lalu 200 juta, sekarang udah 120 juta gitu. Dari 20% turun udah tinggal sisa 12%. Ini masih aman nih kelihatannya nih, masih 12%. Walaupun kita sebagai business owner duitnya kemana nih? Yang tahun lalu kok saya masih bisa beli ruko, masih bisa nyicil ini, nyicil itu, kok sekarang udah mulai berkurang. Nah ini tahun pertama kita masih okein gitu ya. Kita bicara lagi nih, tahun depan misalnya contohnya. Katanya orang bilang tahun depan masih sesusah tahun ini katanya. Jadi bos, apa namanya karyawan kita bilang, aduh Pak, tahun lalu untuk ngejarin sama aja udah susah Pak. Tahun 2026 sama lah Pak, samain lagi lah. Mudah-mudahan nanti 2027 udah membaik Pak. Saya support Bapak pokoknya. Bapak yang terbaik. Saya selama ini kerja di tempat Bapak gitu ya. Nah kita hitung sama-sama lagi nih. Tadi ya, omset masih sama lagi nih, 1 miliar lagi. COGS dari tadi 660 juta, kita naikin 10% lagi, itu udah 700 lebih loh. Saya ambil angka gampang aja, 700 juta. Misalnya naik cuma 5% deh tahun depan. COGS-nya, nggak naik banyak gitu ya, naiknya 5%. Jadi gross-nya udah 300 juta. Udah 30%. Dari awalnya gross kita 40%, sekarang udah 30% teman-teman gitu ya. Terus operasional, biaya operasional naik gak? Tadi lagi, gaji karyawan tahun depan mereka mintanya naik gak? Naik lah, mereka mana mau nggak naik lagi. Pasti mintanya naik lagi gitu ya. Terus biaya listrik, air, segala macam, naik gak? Naik. Itu belum lagi kadang perusahaan kita, mungkin kadang kalau misalnya sistem yang nggak rapi nih ya, masih bisa kecolongan lah, barang hilang lah. Itu juga mengurangi profit loh. Akhirnya kan turun tuh. Nah, kita anggap deh, kita bilang ya, naik dari 220 juta naik 10% lagi. Jadi misalnya 250 juta. Sekarang net profit kita, tadi yang awalnya mulainya dari 3 tahun lalu 200 juta, sekarang net profit kita udah tinggal 50 juta, teman-teman. Tinggal 50 juta. Tahun depan apa yang terjadi, teman-teman? Coba teman-teman jawab sendiri tahun depan. Kita bicara 4 tahun lagi dari sekarang. Tahun ini nggak naik. Tahun depan nggak naik. Tahun berikutnya. Wassalam. Iya bener. Udah minus gitu ya. Nah, bangkrut, iya bener. Kalau kita nggak hati-hati, kita iyain terus, yang terjadi adalah bangkrut. Dan yang paling parah adalah banyak orang yang nggak tahu. Kita kadang kalau misalnya nggak ngerti cara baca laporan keuangan, semua kita sekarang kerja pagi, siang, malam, udah nggak ketemu anak kita. Nanti anak kita bilang kita uncle lagi. Saya punya tuh teman saya dipanggil uncle gitu ya. Nah, itu udah luangin waktu lama di bisnis kita. Ternyata pas waktu 3 tahun 4 tahun kemudian, kalau misalnya omset kita naik, lama-lama minus. Nah ini harus hati-hati nih. Nah ini yang banyak orang yang nggak nyadar. Maka dari itu di perusahaan itu omset harus naik. Mau kondisi susah seperti apapun harus naik. Kalau teman-teman bilang, Rocky susah gitu ya, kondisi luar susah. Ya saya juga tahu susah gitu. Buktinya saya naik gitu. Kalau saya aja naik kan saya makan nasi yang sama. Saya nggak makan apa gitu ya, nggak makan makanan lain gitu ya. Jadi kan artinya bisa gitu ya. Cuman yang penting tahu caranya aja. Nah, ini bagus sih teman-teman karena ikuti BPKA kan belajar terus gitu. Jadi kan kita ini ya. Oke, oke. Sip, kita kembali lagi ya ke slide ya. Berarti seharusnya setiap tahun naik ya, Bu? Naik dong, harus naik dong. Setiap tahun harus naik. Coba hitung-hitung. Kalau misalnya dari tahun ke tahun nggak naik, wah gawat banget gitu. Jadi setiap tahun harus naik gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini nanti di bagian yang nomor 2, human capital. Karyawan yang bahagia adalah karyawan yang bisa kerja dengan baik dan membantu kita untuk membantu perusahaan untuk tumbuh gitu. Jadi ya kita harus buat karyawan kita happy, baru dia bisa bantuin kita untuk ngejarin omset kita. Dan kita harus cerita. Kalau saya di perusahaan saya itu kebanyakan saya kan sekarang kan saya lebih banyak luangin waktu jujurnya kalau sekarang ya tahun ini karena perusahaan saya banyak udah jalan. Tahun ini saya lebih banyak hunting property. Jadi saya lebih banyak apa namanya cari properti-properti lah ya, cari properti. Nah jadi saya bilang mereka harus naik. Kalau kalian bingung, kalian nanya ke saya. Tapi kalian yang eksekusi supaya mereka makin lama makin pintar gitu ya. Dan mereka juga pada saat saya nggak di dalam perusahaan full time, akhirnya kan orang-orang lama bisa naik pangkat, gajian naik dan lain. Jadi mereka happy juga gitu ya. Karena mereka juga happy. Dan kalau misalnya terbukti saya nggak luangin waktu banyak di dalam perusahaan, saya cuma luangin waktu saya 10%. Tapi ternyata omset naik kayak tadi 18%. Berarti saya bisa kasih apa namanya gaji, komisi dan lain-lain lebih besar, bener ya teman-teman ya. Artinya kan mereka juga makin lama makin confident gitu ya. Oh, saya ternyata kerja sendiri, bosnya nggak harus ke kantor setiap hari, ternyata omset masih naik gitu ya. Saya paling sesekali lakukan audit, oh stoknya rapi, bener, dan lain-lain, seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke materi yang ini. Oke, share screen dulu.
Oke. Nah, ini saya udah petakan nih teman-teman. Jadi tadi saya cerita ya, ada tiga hal penting untuk membangun bisnis. Yang pertama adalah marketing, human sama sistem. Jadi yang pertama kali harus dirapiin, bukannya sistem dulu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, oh saya mau bantuin perusahaan kamu gitu ya, kamu harus hire orang dulu. Nanti kalau misalnya orangnya udah banyak, baru apa namanya sistemnya dirapiin. Oh ini apa namanya, kamu punya apa eh, apa namanya sistem HRD-nya, kita rapiin dulu, harus hire orang gitu ya. Kalau misalnya bisnis kita masih nggak stabil, omset kita masih kecil, nggak punya nilai tambah, itu kita gedein itu, ujungnya apa? Boncos. Percaya sama saya. Karena saya pernah ngalamin hal itu waktu saya di awal karir gitu ya. Ngikutin orang lain, mereka bilang, oh bangun tim dulu, bikin sistem rapi dulu, boncos. Makanya kayak kemarin saya ketemu satu teman gitu yang saya bilang itu omset dari 40 miliar jadi tinggal 2 miliar. Itu yang terjadi. Jadi udah bisnisnya waktu pandemi turun, terus habis itu disuruh rapiin ini itu, terus dia bilang, Pak, waktu saya jalani bisnis sendiri sebelum ada kamu, itu omset saya 40 miliar deh banyak. Nggak usah pakai apa namanya eh pakai gaya ini, gaya itu lah, hire ini, hire itu. Itu aja omset saya minimal masih untung 40 miliar, saya masih bisa beli mobil, masih bisa punya ruko segala macam. Sekarang di kondisi sekarang itu malah omset saya turun, malah kos saya naik, malah saya jadi rugi gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya yang pertama kali beresin sales dan marketing dulu, itu nomor satu. Jadi itu yang harus diberesin duluan. Kalau misalnya teman-teman di luar sana bilang, oh apa namanya ituin dulu, teman-teman analisa lagi. Jadi terkadang kita harus mikir, merenung, mikir lagi, bener nggak sih yang diomongin? Kalau saya nge-hire, mulai nge-hire banyak orang, costnya naik, bisa saya masih untung nggak ya? Dengan kondisi sekarang masih untung nggak ya? Gitu. Nah itu harus dianalisa tuh. Makanya kalau saya biasanya gedein marketing distribution channel dulu. Nah dengan kita marketing dan distribution channelnya ada, berarti kan kita pelurunya banyak nih. Artinya kan kita eh, omset masuk lah ke perusahaan. Intinya perusahaan masih masuk. Saya ingat papa saya dulu ngomong, walaupun sistem kita berantakan, mungkin produk kita masih nggak bagus-bagus banget, tapi kalau jago jualan, kalau dulu orang tua dulu ngomong gitu ya, kalau jago jualan, minimal masih bisa ngidupin perusahaannya gitu ya. Nah itu saya mungkin kembali ke sana gitu, walaupun ada salahnya juga sih, waktu kita itu kan tetap sistem harus dibangun ya, bukan artinya kita cuma ngurusin marketing terus di belakang nggak dirapin ya, itu salah juga gitu ya. Tapi tetap artinya pertama marketing dulu. Nah marketing itu yang pertama urutan apa? Ini dari urutannya. Pertama produk dulu, produk kita udah harus bagus. Nah, ini kita sama-sama analisa dari bisnisnya Ko Andrew aja misalnya contohnya. Atau bisnis saya deh. Jangan bisnisnya Ko Andrew. Nanti kalau Ko Andrew ada di sini, dia bilang, loh kok analisanya bisnis saya? Bisnis saya aja misalnya. Nah, misalnya contohnya toko bangunan. Saya cerita toko bangunan aja. Atau bisnis saya yang terbaru nih. Bisnis saya yang baru, perusahaan baru yang saya bangun tahun ini yang baru ya. Itu distributor ban, ban tambang. Jadi kalau saya teman-teman kadang ketemu saya di BBKA, saya kasih kartu namanya distributor ban tambang. Nanti teman-teman pasti bingung, loh kok Pak Rocky nggak cerita mengenai distributor ban tambang? Jadi distributor ban tambang gitu ya. Nah jadi saya importir, saya ambil ban dari China, terus saya pasarin masuk ke tambang-tambang. Misalnya produknya itu. Nah kalau misalnya teman-teman tanya, eh, kompetitornya banyak gak di market tuh? Banyak kompetitornya, bahkan yang gede-gede, Goodyear, Michelin, terus habis itu di lokal sendiri ada GT, Gajah Tunggal, belum lagi merek-merek China yang lain. Banyak kok kompetitornya, banyak gitu ya. Terus jadi bagaimana caranya nih? Apalagi saya masuk di industri baru yang memang marketnya gede, eh, apa namanya market share-nya udah ratusan triliun, ribuan triliun, tapi pemain-pemainnya udah pemain-pemain gede-gede semua gitu ya. Yang pertama adalah yang saya harus rapikan produknya dulu. Nah, kalau di bahan tambang, kita bicara mengenai apa namanya pemakaian eh, apa namanya by hour. Jadi berapa tahan nih pada saat bahan ini dipasang di alat berat saya di kondisi medan berbatu-batu, itu ban saya bisa tahan berapa lama untuk sampai dia rusak atau pecah gitu ya. Jadi saya pegang beberapa produk untuk medan-medan yang berbeda. Misalnya tambang nikel. Oh beda nih karena tambang nikel batu-batunya tajam. Jadi saya punya ban yang tahan terhadap tusukan batu-batu nikel tersebut. Misalnya contohnya. Nah jadi dengan produk yang beda untuk di market yang beda, saya eh, bisa bandingkan. Jadi waktu waktu sales saya datang ke site ke perusahaan tambang, saya bisa bilang, oh Pak, saya mau lakukan trial Pak. Bapak
saya kasih harga promo, diskon 50% saya bilang, untuk di pembelian awal. Tapi syaratnya adalah Bapak harus berani benar-benar coba bandingkan saya punya dengan orang lain punya. Saya bilang gitu. Nah, kalau misalnya barang saya jelek, ya udah saya angkat tangan. Tapi dengan syarat saya sama-sama Bapak, sama-sama kita analisa ya setiap bulannya kita lihat nih. Ternyata dipakai barang saya. Udah jalan 6 bulan masih belum pecah. Kompetitor punya 4 bulan udah pecah. Kira-kira dia beli nggak? Beli. Orang barang saya adalah, apalagi saya nunjukin, Pak, kalau misalnya Bapak beli terus di tempat kompetitor, pecah-pecah terus, kira-kira Bapak rugi nggak? Rugi lah. Harganya kurang lebih plus minus mirip, terus Bapak setiap 4 bulan harus beli. Berarti artinya dalam 12 bulan, Bapak harus beli berapa? 3 kali. Sedangkan saya, mungkin Bapak, apa namanya, pakai 6 bulan cuma 2 kali doang. Bapak profitnya bisa lebih besar. Bisa buat beli Ferrari berikutnya, Pak. Ngapain Bapak harus, ini Pak, ambil resiko, misalnya gitu. Nah, itu jadi produk kita harus sudah bagus dulu nih, gitu ya. Itu contohnya di produk. Terus target market, kita analisa target market dulu. Sekarang kita harus tahu nih, industri batu bara lagi marketnya lagi susah gitu ya. Jadi kelihatannya keren nih, tapi marketnya lagi susah gitu ya. Eh, karena banyak ketentuan dari pemerintah, terus habis itu harganya juga turun, terus pemerintah juga terapin ketentuan harus jual kepada smelter dan lain-lain gitu ya, nggak bisa hanya barang mentahnya doang, nikel juga sama harus dikirim ke smelter. Jadi artinya barangnya ini marketnya lagi susah nih batu bara gitu ya. Ya saya main di market yang lebih aman, misalnya market nikel misalnya contohnya, atau market lain yang saat ini lagi grow gitu misalnya. Nah itu saya masuk ke sana gitu ya. Terus habis itu berikutnya competitor analysis. Ya saya harus tahu nih, walaupun kita nggak nengokin kompetisi setiap hari, tapi setiap kita harus tahu, oh harga kompetitor itu berapa sih? Apa sih nilai tambah dia? Supaya pas satu kita di lapangan ketemu nih, kita bisa punya nilai tambah, punya keunggulan yang jauh lebih besar dibanding kompetitor. Ini juga persis sama persis dengan yang Andrew sampaikan kemarin gitu ya. Jadi misalnya contohnya di perusahaan saya, kan perusahaan saya banyak ngiklan gitu ya. Jadi kita banyak perusahaan semua ngiklan di Meta. Semua perusahaan saya iklannya nggak ada satupun yang boncos. Kenapa nggak ada yang boncos? Karena tadi nilai tambahnya itu benar-benar berbeda dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kita ngiklan, kita hanya sebatas nunjukin produknya, terus berdoa, Tuhan mudah-mudahan mereka masuk ke toko saya. Wah itu sangat resiko sekali itu ya. Itu sangat resiko sekali. Kita harus punya satu nilai tambah yang membuat orang lain milih produk kita dibandingkan orang lain. Nah harus seperti itu tuh. Jadi kita harus analisa kompetitornya. Oh kompetitor kita ternyata jualannya begini caranya nih. Dia ternyata pakai uang pelicin nih, dibayar apa namanya, bagian purchasingnya dibayar nih. Wah ternyata caranya begitu nih mainnya nih. Aduh saya ikutin atau enggak ya? Atau saya lebih baik nggak ngikutin nih. Nah itu kita harus tahu tuh apa yang terjadi di market gitu ya. Terus habis itu berikutnya adalah bangun ekosistemnya. Jadi kalau kalau bisnis kita cuma offline doang atau online doang, wah itu juga resiko banget. Karena pas satu channel hancur, itu bisnis kita habis gitu ya. Kita punya omset terjun bebas. Apalagi kalau misalnya kita bicara produk Pareto atau misalnya channel distribusi Pareto, cuman dari satu klien atau dua klien doang, pada satu kliennya itu dia ngambil dari pabrik sendiri misalnya atau dia pindah ke kompetitor kita, habis kita. Nah itu juga harus 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 kita harus punya lah banyak channel gitu ya. Terus setelah kita udah empat ini udah rapi ya, empat ini udah rapi ya, jangan kita ngomong branding dulu nih, branding nomor 5 nih. Pada saat empat ini udah rapi, baru kita rapin brandnya. Brand itu bukan sebatas hanya ganti logo itu branding, bukan loh teman-teman loh. Artinya makanya saya di situ tulisnya membangun brand melalui nilai tambah. Jadi pas waktu kita cerita kepada customer kita kenal brand kita, masuk ke dalam otaknya dia dan dia tahu nilai tambah brand kita apa. Kalau dia cuma tahu mereknya doang, tapi pas waktu dia mau belanja misalnya ke supermarket, tuh habis itu dia bilang katanya, wah saya masih mau bandingkan nih antara ini harga kamu dengan harga ini, harganya plus minus kompetitor lebih murah. Wah berarti tandanya produk kita nggak ada nilai tambahnya nih, berarti kita nggak bangun brand. Berarti kita perang harga itu namanya. Dibandingkan dengan kompetitor cuma main di harga-harga doang gitu ya. Nah yang terakhir adalah konsep hadiah. Biasa kita ada konsep hadiah juga. Oke, next. Nah sampai sini dulu nih, sampai marketing dulu. Kira-kira teman-teman eh, belajar banyak nggak? Belajar banyak nggak nih marketing? Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi ya. Oke, oke. Yuk lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Berikutnya human capital. Human capital kalau disuruh pilih dari tiga marketing human system yang akhirnya menopang perusahaan kita untuk tumbuh terus-menerus, itu yang mana? Jawabannya nomor dua, human capital. Nggak bisa dipungkiri. Karena nggak mungkin kita full time 24 jam kerja di perusahaan kita. Capek.
Maksudnya capek. Sekarang saya udah umur 40, teman-teman. Saya udah umur 40, saya udah bangun bisnis udah 20 tahun gitu ya. Kalau misalnya saya disuruh kembali lagi ngerjain seperti zaman dulu, kalau misalnya teman-teman lihat Instagram saya jujur aja belum belum kembangin Instagramnya nih. Kalau misalnya ada yang jago Instagram boleh kolaborasi nih kerjasama. Karena eh, saya belum belum brandingnya belum belum nyampe ke sana. Personal brandingnya masih belum ini nih. Eh, belum ketemu orang yang sama-sama jago gitu ya. Nah, kalau disuruh kembali kayak 20 tahun lalu, 20 tahun lalu, 20 tahun lalu sampai saya di tahun 2023 ya, berarti sampai 2 tahun yang lalu. Itu satu hari saya itu bisa tanya sama sekretaris saya tuh. Kalau saya ditanya nih, ini lucunya seperti ini nih. Ditanya, Rocky, bos kamu siapa sih? Kan kamu kan udah bos gitu. Banyak orang bilang, kan kamu udah bos, udah enak lah. Apa namanya, semua udah kerja sama karyawan. Saya bilang, enggak, di perusahaan saya 2 tahun lalu nih, saya bilang. Bos saya tuh sekretaris saya bilang. Karena jadwal saya diisi penuh sama dia. Satu hari saya bisa diatur 8 meeting. 8 meeting loh teman-teman. Kita, kita ya, itu kerja, kita hitung ya. Itu bangun, kita anggap kita bangun jam jam 7 pagi nih. Kalau N2 sama teman-teman yang di grupnya BBKA tuh olahraga bangun dari jam 6 pagi, jam 5 pagi udah bangun tuh teman-teman. Itu luar biasa, udah dahsyat. Nah, anggap kita bilang yang normal lah ya, yang umumnya nih. Jam 7 pagi lah, misalnya jam 7 ya. Terus kita sampai jam 7 lagi, itu 10 jam kan? 10 jam, 12 jam ya, sorry, 12 jam. 12 jam. Anggap kita satu meeting 2 jam aja. Itu aja waktunya cuma ada 6 meeting loh, teman-teman. Berarti saya diatur 8 meeting. Itu nggak ada waktu istirahat loh, teman-teman. Berarti saya nggak makan siang, nggak makan pagi, nggak makan malam kali. Kalau misalnya saya meeting 8 meeting per hari. Dan itu 8 meeting, bukan cuma sehari, teman-teman. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Makanya saya bilang sama sekretaris saya, jangan kasih saya lagi di Sabtu dan Minggu. Pokoknya saya mau family time, saya bilang. Saya mau luangin waktu sama anak saya nggak mau lagi, saya bilang. Sabtu Minggu gitu. Jadi kalau saya, apa namanya, yang bos saya siapa? Bos saya bilang sekretaris saya gitu ya. Dia ngisi. Kalau sekarang udah beda teman-teman. Sekarang jadwal saya udah saya yang atur karena sistemnya udah rapi, timnya udah rapi juga gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah iklan dan mass recruitment. Ini yang pertama. Karena kenapa? Eh, untuk cari karyawan yang bagus itu susah. Di Indonesia susah. Bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia susah. Susah. Tapi di Indonesia, jujur aja, lebih susah. Saya bisa bilang. Karena saya punya perusahaan di Singapura dan lain-lain. Di Indonesia jauh lebih susah. Kenapa? Karena untuk cari talent yang pinter, itu susah. Kalau dia pinter, antara dia udah jadi business owner, atau pinter nyolong, gitu ya. Ya ada juga sih segelintir yang bagus gitu ya. Nah itu seperti mencari berlian di lautan kali ya. Seperti mencari berlian di lautan. Itu susah banget ya. Pokoknya susah banget gitu ya. Nah jadi waktu kita ngiklan, rekrutmen, itu yang datang harus udah banyak. Jadi kita nggak capek. Maksudnya apa? Kalau kita rekrutmen yang datang cuma 5 orang, lima jelek nih, kita interview, udah itu interview lama lagi. Interview buang waktu misalnya bisa apa namanya 1 jam sendiri yang biasa dilakukan oleh pebisnis tradisional umum gitu ya. Dulu saya 10 tahun lalu juga kayak gitu, tapi sekarang udah berubah, udah sistemnya rekrutmen gue cepet. Saya rekrutmen, mass rekrutmen ya, sekali rekrut 100 orang, itu interview cuma dalam waktu 5 menit. Terus ada sesi tahap 2 lagi. Sesi tahap 2 yang agak lebih panjang 1 jam. Tapi 100 orang selesai dalam 3 jam, paling lama. Gitu ya. Nah, ini jadi iklan dan mass recruitment. Iklan dan mass recruitment. Jadi artinya kita ngerekrut jumlah banyak. Nah, kita kembali lagi tadi ya. Kalau misalnya kita datang misalnya yang rekrutmen 5 orang. Lima-limanya udah ngobrol sampai berbusa nih, mulut sampai berbusa ya. Terus habis itu lima-lima jelek. Aduh, tapi sales saya mau hire sales gitu ya. Tapi sales manager saya bilang butuh orang nih. Udahlah, terima aja lah salah satu cap cip cup, cap cip cup, cap cip cup. Oh, orang ini. Oke, yaudah kamu masuk besok. Yang terjadi apa teman-teman? Kita jadi training center. Besok masuk, terus habis itu kita kasih training. Oh ya nih, product knowledge gini gini gini. Kamu ajarin saya ajarin cara cara ngomongnya gini gini semua. Udah ajarin 1 bulan kemudian. Bulan kedua dia bilang apa teman-teman? Bye bye. Kita cuma jadi training center teman-teman. Capek nggak? Capek. Bulan depan harus lakukan lagi. Ya ikut lagi. Training lagi. Capek nggak? Capek. Capek. Capek banget gitu ya. Nah maka dari itu pas waktu kita rekrutmen itu harus mass rekrutmen. Jadi harus jumlahnya banyak. Masa sih dari 100 nggak ada 3 atau 5 yang bagus gitu. Pasti ada. Jadi itu yang kita mau cari gitu ya. Jadi mass recruitment. Cara ngiklannya juga harus pakai cara marketing. Sehingga kita jadi
yang datang banyak gitu ya. Itu nomor satu. Nomor dua adalah cara interview OJT dan probationnya harus benar. Kalau saya sendiri di perusahaan saya, itu yang saya lakukan mirip dengan cara BCA gitu ya. Jadi BCA itu pinter banget caranya. Intinya mirip dengan cara mereka. Jadi artinya, makanya saya selalu bilang, saya sangat sadis di depan. Saya sebagai atasan sangat sadis di depan. Tapi pada saat mereka sudah lulus probation, saya sangat baik kepada mereka. Jadi semua karyawan saya tahu, mungkin dalam saya berkarir nih ya, bukan ini sebagai apa namanya, sebagai apa bahan untuk pamer gitu ya. Mungkin saya udah mecatin waktu interview OJT gitu ya, udah mecatin mungkin ribuan karyawan kali. Bukannya untuk ini ya, tapi memang mereka nggak layak diterima gitu. Memang mereka nggak layak diterima. Jadi sistem interview OJT dan probation udah ketat banget gitu untuk ngefilter karyawan yang bagus. Itu aja masih terkadang masih bablasan gitu ya, masih masih ada karyawan yang nggak bagus ya akhirnya masuk ya. Akhirnya pas waktu di probation ya keluar juga sih gitu ya. Terus berikutnya adalah training, sales script dan role play. Jadi karyawan yang bagus ini itu harus diberikan training gitu ya. Ada scriptnya, ada role playnya sehingga semua jadi jago ngikutin SOP yang kita ada. Jadi itu kita harus bangun SOP-nya. Maka saya bilang ini semua nih, kalau teman-teman ngerjain ini dulu, terus habis itu nggak ngerjain marketing. Ini semua butuh waktu teman-teman. Butuh waktu berapa lama? Dari pengalaman saya 6 bulan. Butuh waktu 6 bulan. Itu yang paling cepat yang bisa kita kerjain. Untuk semua ini nih. Nah, 6 bulan kita beres. Kalau kita ngerjain 6 bulan, terus sales kita hancur. Kira-kira gimana teman-teman? Gigit jari lah. Sales kita hancur, cost kita naik. Sebagai business owner, wah capek nih. Duitnya nggak ada, masuk ke kantong nggak ada. Makanya saya bilang, kerjain marketing dulu gitu ya. Jadi SOP-nya dibuat gitu ya. Kalau misalnya semuanya belum ada, gampang teman-teman. Nanti tinggal nyontek dari saya punya. Intinya gitu. Makanya enaknya kadang kalau misalnya kayak toko bangunan, kok kan cepet banget dalam 7 bulan. Udah, saya udah punya tinggal nyontek, tinggal dipakai langsung gitu ya. Nggak usah bak-bik-buk caranya apa. Pokoknya nih, lu tinggal ngikutin aja deh. Yang udah saya punya udah cara udah berhasil, udah tinggal ngikutin aja plek-plek gitu. Seperti itu. Nah, berikut adalah alignment dan budaya kerja. Jadi kita harus tahu goal karyawan kita seperti apa dan kita samakan dengan goal perusahaan sehingga mereka align dan mereka mau fight bersama-sama. Seperti saya bilang tadi, kita anggapannya kalau saya selalu bilang berada di kapal nih. Kita adalah kaptennya gitu ya. Nah kapten kalau ada dua juga bermasalah teman-teman. Saya nggak masukin materi itu tuh. Kalau kapten ada dua bermasalah juga. Ada caranya juga sebenarnya untuk bagaimana caranya supaya bisa bagi tugas dan budaya kerja. Nah budaya kerja ini bukan bukan sebatas pajangan di ruang meeting ya teman-teman ya. Budaya kerja perusahaan kami A B C D gitu ya. Terus eh, apa namanya? Waktu ditanya apa budaya kerjanya? Ada yang hafal, ada yang nggak hafal. Tapi sebenarnya bukan hafalan yang kita mau tahu. Sehari-harinya ternyata implementasi nggak jalan. Wah itu lebih parah gitu ya. Tapi kalau misalnya udah jalan itu jos gitu ya. Kayak teman-teman lihat kayak di perusahaan saya gitu ya. Jujur ngomong kita sampai malam kerja tim saya gitu ya. Sampai kayak sekarang nih kita bilang jam 8.30 gitu ya. Itu masih ada beberapa yang masih meeting misalnya atau habis beberapa yang bantu saya misalnya kan saya ada bangun yayasan juga gitu, yayasan sosial. Kadang karyawan saya bantu ikut bantu untuk di yayasan sosial juga misalnya bikin desain untuk bantu yayasan sosial. Nah, itu mereka nggak pernah satupun minta uang tambahan, teman-teman. Nggak pernah. Kenapa nggak minta uang tambahan? Karena gaji mereka udah gede-gede semua gitu ya. Gaji desain saya ya udah di atas 7-8 juta gitu ya, udah hampir 10 juta gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya itu materi beda lagi nanti. Nanti akan saya bawakan lagi. Jadi pada saat karyawan kita udah makmur, mereka nggak akan cari perusahaan lain dan mereka juga eh, kerjanya juga nggak perhitungan sama kita. Kuncinya di situ. Pada saat mereka nggak perhitungan, perusahaan kita akan maju. Terus berikutnya adalah succession planning. Nah, succession planning ini banyak orang yang nggak bahas nih. Succession planning ini maksudnya apa? Artinya kita sudah punya kandidat, misalnya contoh kayak saya nih. Misalnya contohnya saya bilang, bahkan saya sendiri loh sebagai business owner ya. Itu saya punya beberapa nama yang kalau misalnya saya pensiun, walaupun saya masih muda nih ya, kalau saya pensiun, itu orang-orang itu saya tahu secara kemampuan bisa menggantikan saya. Nah itu saya udah punya tuh. Jadi saya udah punya. Jadi udah punya namanya, udah punya job desk-nya, skill-nya, itu udah ada. Dan udah saya latih gitu ya. Nah itu butuh waktu. Jadi ini semua butuh waktu kurang lebih 6 bulan. Kalau teman-teman ada yang bilang, butuh waktu 2 tahun. Bullshit. Kelamaan bilang dia. 2 tahun. 2 tahun kalau misalnya omset kita udah hancur, Mang. Perusahaan kita udah tutup duluan. 2 tahun suruh kerjain begituan semua. Jadi 6 bulan. 6 bulan. Kalau saya 6 bulan orang lain ketemu dengan orang lain dia bilang tetap harus 2 tahun, udah berhenti aja, berarti nggak bisa kerja orangnya. 6 bulan ini semua bisa kerjakan. Terus berikutnya adalah reward and punishment. Jadi karyawan bagus harus dikasih reward,
karyawan jelek dikasih punishment. Nah, itu semua harus disusun ya, teman-teman. Terus berikutnya adalah sistem monitoring. Nah, ini sistem monitoring juga lucu nih. Di Indonesia, banyak perusahaan yang saya lihat, itu sistem monitoringnya dengan sistem bobot. Jadi artinya, ini mungkin saya izin nanya nih ke teman-teman di sini ya. Teman-teman sistem monitoring, mungkin nanya pertanyaan ini dulu. Siapa yang di sini yang belum karyawannya belum dimonitor dulu? Karyawannya belum dimonitor. Ada nggak yang karyawannya belum dimonitor? Wih, semua udah dimonitor ya. Berarti udah ini belum. Ada lagi nggak? Belum. Nih, oke. Oke. Udah nggak apa-apa. Kalau belum, itu harus dimonitor. Karena kenapa? Kalau karyawan kita nggak dimonitor, kalau di perusahaan saya tidak bikin tidak eh, laporan monitoring perusahaannya, berarti ekuivalen tidak kerja. Karena kalau misalnya dia tidak melapor, apalagi sales gitu ya, tidak melapor, wah dia bisa pulang ke rumah tidur loh. Terus habis itu kita bayar gaji gitu, berarti dia dapat gaji buta dong. Wah, setengah mati kita. Nah, oke, kita masuk lagi nih. Siapa yang sudah punya sistem monitoring, tapi berdasarkan bobot? Maksudnya bobot gimana? Ini saya nggak ngerti siapa yang ngajarin sistem bobot-bobotan seperti ini. Tapi misalnya contoh gini, saya sering lihat gitu ya. Jadi misalnya bobot sales, apa namanya? Bobot kehadiran 30% misalnya. Terus habis itu bobot kehadiran 30%. Terus habis itu bobot apa lagi misalnya? Bobot kehadiran 30%. Habis itu bobot misalnya contohnya kerapian 20% misalnya itu 10%. Yang apa angkanya plus minus lah ya. Misalnya bobot kerapian 10%. Kerapian 10%. Siapa yang pakai sistem itu? Coba saya tanya. Ada nggak di sini yang pakai sistem itu? Bobot-bobotan. Saya. Baru satu orang nih. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nggak ada. Sistem bobot biasanya seram kampus. Iya, berarti udah jadi kayak anak sekolah dong ya. Jadi sistem bobot udah kayak anak sekolah dong. Kita jadi kayak bukan pemilik bisnis dong. Kita jadi kayak ini dong, kayak anak sekolah dong, anak kampus dong ya. Oke, pertanyaan cuma gini doang, logikanya nih teman-teman ya. Bobot anak sekolah belum. Kemarin bingung cara buatnya. Oke, logikanya gini. Pokoknya intinya dalam hidup tuh adalah mikir kembali saya bilang makanya. Apapun yang orang ngomong, telaah, merenung, dan mikir. Kalau misalnya bobotnya nih, kita bilang ya, bobotnya misalnya contoh tadi, kerapian, 10%. Nah, gimana cara tahunya orang yang rapi atau nggak rapi? Kayak contohnya hari ini, saya pakai batik. Ini angkanya berapa nih? 5 kah dari 10? 10 dari 10 kah? 1 dari 10 kah? Ayo lo, gimana lo? Gimana cara tahunya? Jadi HR dia tebak-tebakan. Oh hari ini nih, karyawan ini pakai kemeja. 5 dari 10 lah, saya kasih 5 dari 10. Besok dia pakai kaos kutang, 1 dari 10 misalnya contohnya. Besok nggak pakai baju, 0 dari 10. Maksudnya gitu. Bingung kan? Nah, intinya adalah sesuatu yang tidak bisa diukur. Terus dikasih bobot, itu udah pasti salah teman-teman. Udah pasti salah. Itu udah pasti salah ngajar gitu ya. Udah pasti error itu. Terus tadi misalnya contohnya, kehadiran. Kehadiran dikasih bobot. Kehadiran ini sebenarnya bisa nih. Bisa diukur. Misalnya apa? Misalnya kalau teman-teman nanya, wah kehadiran bisa Pak Rocky bisa diukur. Kan 1 bulan 30 hari. Kalau dia datang apa namanya 28 hari berarti 28 dari 30. Bobotnya bisa diukur dong. Benar bisa diukur. Pertanyaan saya, apakah bobot kehadiran berpengaruh kepada omset? Jawabannya enggak. Jawabannya enggak ada hubungannya. Kalau di perusahaan saya bilang, orang yang datang, terus habis itu berdasarkan bobot kehadiran, itu namanya apa tuh Pak? Kejar tayang, kayak bioskop. Tahu nggak bioskop apa? Makanya kita lihat kadang bioskop ya, kalau misalnya siang nih kita pergi nih, siang kita pergi, yang nonton cuma satu orang, dia tayang nggak? Tayang. Mau satu orang yang nonton, mau dua orang yang nonton, tetap tayang. Nah itu namanya kejar tayang. Datengin omset ya? Nggak datengin omset lah. Orang apa namanya layar nyala, yang nonton cuma satu orang, bayar listrik sama AC yang nggak cukup untuk bayar itu kejar tayang gitu ya. Jadi bukannya ngasihin omset malah kejar tayang. Jadi kalau sistem seperti itu udah pasti tetot, udah pasti salah gitu ya. Intinya pakai logika gitu ya. Intinya pakai logika mikir. Kalau misalnya nggak masuk akal, jadi curi-curi absen. Ya makanya. Ya. Intinya kalau saya lakukannya seperti itu, udah pasti salah teman-teman. Udah pasti salah. Kita kembali ke slide ya. Pokoknya yang saya share adalah yang dari pengalaman saya selama 20 tahun nabrak tembok, itu habis itu akhirnya berhasil, selama 10 tahun lagi, 10 tahun terakhir saya terapin di bisnis saya dan tumbuh. Sesuatu yang nggak masuk akal, saya telah lagi, saya bilang, oh, orang ini nggak masuk akal nih. Kalau nggak masuk akal, tinggalin. Karena nggak masuk akal. Tanya lagi, kamu bisnisnya apa? Tunjukin omsetnya kalau misalnya kamu benar gede. Kalau misalnya nggak bisa tunjukin, tinggalin.
Udah pasti salah intinya. Kalau misalnya bisa nunjukin, omsetnya bisa tunjukin segala macam, orang ini bener gitu ya. Gitu. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Jadi sistem monitoring, kita pakai sistem monitoring 4DX namanya teman-teman. Saya bongkar. Jadi 4DX ini itu dibuat oleh Franklin Covey. Sistem 4DX yang dipakai di dunia, teman-teman, bukan sistem bobot-bobotan, dipakai di dunia. Dipakai oleh Fortune 500 Company, 500 perusahaan terbesar di dunia pakai sistem ini. Termasuk Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, pakai sistem 4DX gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini diajarin sistem bobot-bobotan atau misalnya bikin saat ini ngebikin sistem bobot-bobotan, itu udah pasti salah teman-teman. Udah pasti salah. Teman-teman mendingan beli buku di Gramedia 4DX belajar gitu ya. Kalau misalnya nggak ngerti, bingung, nanya saya. Udah, gitu aja. Oke, next. Nah, ini contohnya nih. Makanya saya bilang, dalam hidup, kalau karyawan kita udah deket sama kita, sampai bisa seperti ini, teman-teman jadi lebih santai sebenarnya. Kenapa? Karena karyawan yang bahagia, itu adalah karyawan yang bantu kita ngejarin omset, teman-teman. Kalau kita sama karyawan kita, wah ini kelihatannya nyolong nggak ya karyawan ini ya? Aduh, karyawan saya tinggalin nih, saya lagi pergi sama keluarga nih ke mall nih, lagi hari kerja nih. Kira-kira kalau saya tinggalin begini karyawan saya kerja atau dia tidur ya di rumah ya? Aduh, saya nggak ada sistem monitoring lagi, saya nggak tahu lagi dia tidur atau enggak ya. Wah itu fatal teman-teman. Kalau saya udah kayak gitu fatal. Artinya perusahaan kita pasti berantakan dan kita pasti mau pergi jalan-jalan atau misalnya sama keluarga itu pun pasti stres gitu ya. Nah, ini saya share satu video. Ini ini baru dari satu perusahaan saya, teman-teman. Satu perusahaan saya gitu ya. Teman-teman bisa lihat, saya dengan karyawan itu deket banget. Tapi ini satu memo buat teman-teman di sini ya. Persis hari ini yang datang cuma sekretaris saya satu nih. Tapi mudah-mudahan dia nggak ngomong sama karyawan saya yang lain. Kita di dalam satu perusahaan itu harus deket, tapi nggak deket banget. Itu gimana cara ngomongnya? Oh iya, gitu deh ngomongnya. Deket tapi nggak deket banget. Maksudnya gimana? Deket sehingga mereka respect kita, mereka tahu bahwa kita ada pada saat mereka butuh jawaban, pada saat mereka mentok itu ada. Tapi nggak deket banget sampai mereka nggak respect kita, gitu ya. Pada saat mereka nggak respect kita, itu bisa nyolong, bisa segala macam. Jadi deket tapi nggak deket banget. Nah, saya setel video kurang lebih 1 menit ya teman-teman ya. Coba teman-teman nonton sedikit dan teman-teman lihat sendiri. Maksudnya bisa kelihatan dari mukanya lah, apakah karyawan saya stres pada saat ketemu saya bareng-bareng atau mereka bahagia gitu ya. Saya cepetin lah ya supaya nggak bosen ya. Sorry sorry. Jadi di akhir kita ada games gitu ya. Oke oke oke. Kalau teman-teman nanya saya, kok saya nggak bisa jawab? Saya jarang nonton teman-teman. Jadi jawabannya saya nggak tahu, jarang nonton iklan. Jadi saya jawabannya hampir nggak tahu gitu ya. Oke oke. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Waduh, waktunya mepet tinggal 10 menit nih. Nanti ada sesi tanya jawab nggak ya? Harusnya ada lah ya. Masih semangat ya teman-teman? Mau lompat-lompat dulu nggak? Oke, berikutnya ya, lanjut ya. Berikutnya adalah sistem. Jadi sistem itu sistem keuangan dan operasional. Sebenarnya ini sistem harus dikerjain duluan. Nggak bisa nomor 3 sebenarnya. Tapi kenapa saya taruh nomor 3? Kalau perusahaan kita masih kecil, ini kerjain nomor 3. Tapi kalau misalnya perusahaan kita udah
menghasilkan duit, ya bayarlah orang akunting dan lain-lain supaya rapi, supaya kita bisa, karena ini jantung perusahaannya, sistem keuangan. Jadi harus rapi. Kalau teman-teman nanya saya, makanya kenapa saya berani tunjukin omsetnya, karena di saya nggak pernah nutupin omset perusahaan. Semuanya saya laporin pajak apa adanya, gitu ya. Jadi saya sebenarnya jujur aja dipanggil dipanggil sama kantor pajak hampir setiap tahun. Tapi saya punya folder yang lengkap, konsultan saya juga cukup pinter. Jadi saya punya laporan 10 tahun teman-teman, bukan 5 tahun. Ini satu tips lagi. Kenapa bukan 5 tahun? Karena kalau misalnya teman-teman tahu, di pajak memang benar bilangnya 5 tahun. Tapi kalau misalnya ada pidana pajak, itu teman-teman dicek 10 tahun yang sebelumnya teman-teman, bukan 5 tahun. Jadi kalau misalnya ada pidana pajak, dia misalnya kantor pajak nih berasumsi, oh kamu kelihatan dari pidana pajak, itu biasanya dia minta, oke coba tunjukin saya 10 tahun yang lalu. Kalau misalnya dokumen kita nggak lengkap, udah pasti kena gitu ya. Jadi kalau saya keep 10 tahun gitu. Kalau ada orang yang bilang 5 tahun, berarti dia error, dia nggak ngerti gitu ya. Itu sistem operasional ya, sistem operasional semua lah ya, sistem gudang, stok oknam, terus habis itu sampai ke apa logistik dan lain itu semua harus dirapin. Itu semua ada SOP-nya. Jadi ada SOP-nya, ada sistem monitoring juga yang harus dilaporkan setiap minggu gitu ya. Kalau di tempat saya, setiap perusahaan itu lapor setiap minggu. Kalau saya push di hari Jumat. Jadi perusahaan A itu dari jam 8 sampai jam 9. Terus habis itu biasanya kita ada budaya kerja yang biasa saya sharing atau karyawan lain sharing bisa juga. Terus setelah itu nanti jam 1 sampai jam 2 ada lagi perusahaan lain. Jam 2 sampai jam 3 ada lagi perusahaan lain. Jam 3 jam 4 perusahaan lagi. Terus setelah itu saya udah waktu ya saya main sama keluarga gitu ya. Eh, jadi semua saya push di satu satu hari gitu ya supaya enggak ini. Nah, saya selalu bilang keberhasilan sesekali keberuntungan nih. Tapi kalau berhasil berkali-kali berarti ada skill dan blueprint gitu ya. Itu saya selalu bilang. Jadi kalau misalnya sekali doang berhasil, oh itu beruntung. Tapi kalau berkali-kali berarti ada sesuatu lah yang dia ngerti. Oke, sampai sini teman-teman. Itu slide saya lah ya. Oke, kita ada sesi tanya jawab lah ya. Yuk, teman-teman, ada pertanyaan apa? Makin susah makin senang kalau saya, teman-teman. Kalau bisa tanya yang susah-susah nih. Kalau orang lain mungkin tanya jangan yang susah. Kalau saya tanya yang susah-susah. Mantap ilmunya. Oke, thank you. Wih, ini dahsyat nih 4DX. WIG benar, leg measure sama lead measure, comparing scoreboard sama repeat. Atau misalnya ini benar. Oke, oke. Cara latih gimana soal supaya Mas belajar. Oke, nah pertanyaan nomor satu. Kalau bisa apa nih pertanyaan-pertanyaannya? Dari atas dulu ya. Kalau karyawan punya usulan, bagaimana usulan kita bisa sampai ke petinggi perusahaan ataupun CEO-nya? Kalau karyawan punya usulan, berarti dalam hal ini pertanyaan adalah untuk karyawannya. Nah, sebenarnya karyawan memberikan usulan itu udah satu budaya yang bagus teman-teman. Jadi kalau misalnya di perusahaan saya bahkan sebenarnya ini bisa bagus bisa nggak bagus ya pedang bermata dua sih. Tapi saya tetap accept gitu ya karena saya mencoba untuk mendengarkan apapun ide dari tim saya gitu ya. Bahkan ini kayak kita nih hari Desember ini. Desember ini harus kita sama-sama ke Singapura nih teman-teman. Jadi kita capai target gitu ya. Omset naik 70% di salah satu perusahaan saya. Kita sama-sama ke Singapura. Tapi karena saya ada kendala, jadi kita di-push di tahun depan gitu ya. Mama saya sampai bilang, wah karyawan ke Singapura. Ya baik semuanya satu kantor. Memangnya bukannya Singapura salah satu kota termahal di dunia gitu. Pokoknya kalau omset naik mang, kalau misalnya perusahaan ada duit mang, kasih udah nggak apa-apa. Yang penting mereka happy gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya, sebenarnya kalau misalnya mereka bisa sharing, mereka mau kasih idenya, itu udah bagus. Berarti budaya perusahaan udah bagus gitu ya. Terus bagaimana caranya? Kalau saya ini papa saya ngajarin juga ya. The devil is in the detail. Makanya kenapa kalau saya sendiri, teman-teman lihat, saya selalu nunjukin bukti-buktinya saya nunjukin sama teman-teman. Kenapa saya nunjukin bukti? Karena bukti nggak bisa bohong. Angka-angka tuh nggak bisa bohong. Kayak tadi saya screenshot dari laporan keuangan saya. Bahkan kalau misalnya teman-teman mau pada saat nanti kita ketemu misalnya one on one, saya ajak tim akunting saya buka dari laptopnya, tunjukin misalnya di accurate dan lain-lain, tunjukin aja nggak apa-apa, nunjukin. Jadi apa yang harus ditakuti kalau semuanya bisa dibuka gitu. Nah, jadi kalau saya adalah kalau papa saya dulu bilang the devil is in the detail. Setannya tuh ada di detailnya. Jadi kalau karyawan kita mau kasih pendapat, suruh dia mikirin detailnya dulu. Misalnya contohnya, dia bilang katanya, "Pak, live shopping misalnya contohnya. Saya mau live shoppingnya supaya lebih seru, Pak. Dipakein apa namanya? Bando, kelinting-kelintingan, main segala macam." Dia bilang gitu. Kalau misalnya idenya seperti itu ya saya bilang dia, kamu tulisin idenya lebih detail. Kelintingannya apa, kapan ngetesnya, terus abis itu untuk menjadikan ini sebagai sebagai acuan bahwa ini berhasil itu bagaimana. Kalau karyawan kita nggak bisa, saya bilang kamu mikir dulu deh, baru kembali lagi ke saya. Nah, intinya gitu. Selama dia bisa mikir, dia bisa kasih tahu itu yang saya ingin.
Oke, kita 5 dari chat, setelah itu baru berikutnya dari yang ini ya, dari yang angkat tangan ya. Bentar. Aduh, biasanya sekretaris saya nih yang ngetik-ngetik gini nih, jadi saya nggak apa-apa ya. Izin saya nggak ngerti nih cara untuk ini nih, komen-komennya. Saya baca yang seadanya saya bisa aja ya. Atau dari Anggit yang ini, yang nanya pertanyaannya. Iya, Dari boleh. Anggit deh, pertanyaannya apa? Anggit nanya ke saya deh. Soalnya saya nggak ngerti cara operate ya. Biasanya kalau saya, nah ini kelemahan saya nih. Kelemahan saya adalah kalau saya pakai Excel, tulis-tulis, habis suruh bikin begitu-gitu. Itu kelemahan saya. Saya nggak bisa karena saya nggak pernah apa namanya? Bukan orang yang ini ya. Maksudnya yang lakukan day to day untuk nulis-nulis seperti itu. Ya, Anggit. Apa Oke. nih pertanyaannya apa? Yang pertama ini, kalau karyawan nggak terlalu pintar, cara memberi tugasnya gimana kok? Oke, kalau saya ya, ini saya sama jujur aja, jangan bilang sama kayak Andrew deh. Kalau saya sama kayak Andrew, nanti Andrew denger nanti bilangin, wah, eh, saya nembakin dia lagi, sama lagi. Kalau saya adalah gini, kalau saya nih nggak ngomong Andrew ya. Kalau saya adalah kalau dia dari awal nggak pinter, dari awal udah pasti nggak masuk dalam sistem rekrutmen saya, udah pasti keluar. Intinya gitu. Jawabannya singkat itu. Kalau misalnya karyawan itu bagus, dia baru bisa lewat. Kalau karyawan itu nggak bagus, udah pasti nggak bisa lewat. Udah pasti saya keluarin. Jawabannya sesimpel itu. Next. Apalagi nih, Oke. supaya kita bisa makin Mau banyak. nanya kok, Sampai kalau kita omset kita dan... hari ini sampai ini ya, Hmm, sampai pingsan ya. Oke. Mau nanya kok, kalau omset dan pengeluaran harus naik setiap tahun 10%, apakah ada batas sampai naik mentok berapa kali kenaikannya gitu kok? Nggak ada dong, nggak ada batasnya setinggi-tingginya. Tuh kayak si Andrew tuh, omset udah 1 triliun, mau naik lagi jadi 1,5 triliun, 2 triliun, 10 triliun. Kejar terus, nggak ada ini ya. Pokoknya selama omset kita dari tahun ke tahun masih double digit, kejar terus sampai setinggi-tinggi ya. Bahkan terakhir waktu saya ketemu sama si Andrew, apa namanya, Andrew bilang, ngapain di IPO-in? Orang masih tumbuh terus kok. Jawabannya setuju. Saya bilang, saya setuju. Ngapain harus diinin orang perusahaan masih tumbuh double digit terus, Bang? Sampai mentok dulu aja. Nanti valuasi udah tinggi-tingginya baru di IPO-in. Saya setuju banget. Oke, next. Itu apa lagi? Oke. Ini berhubungan juga dengan kinerja, jadi sekalian ya. Cara menentukan gaji yang sesuai gimana untuk karyawan baru, usaha UMKM, dan gimana cara komunikasi terbaik untuk bekerja sama dengan tim. Sorry, tadi lagi matiin ini tato-nya nih. Oke, sebenarnya caranya ada tiga, teman-teman. Ada tiga. Ini penting, ini juga salah satu materi penting juga nih. Jadi untuk nentuin gaji itu harus dari tiga. Satu adalah industry average sama lagi industri. Jadi secara industri itu dia kerja di perusahaan kita. Misalnya contohnya toko bangunan gitu ya. Kita harus tahu nih, misalnya sales toko bangunan. Dia dapat gaji toko bangunan kita misalnya anggap UMR misalnya 5 juta atau 5,3 juta misalnya atau 5,5 juta. Tapi di industri, gaji sales misalnya contohnya 5 juta. Oh, oke, good. Berarti secara industri, itu nomor satu. Secara industri kita par atau kita lebih tinggi dikit. Berarti itu good gitu ya. Itu satu. Kedua, itu adalah secara kinerja kinerja per perusahaan atau performance perusahaan. Nah, itu ada hitungannya tuh. Biasa ada hitungan reward punishment dan ada komposisinya yang masuk akal itu berapa. Terus yang ketiga adalah biasanya kalau perusahaan saya biasanya tanya headhunter untuk orang, apalagi untuk orang yang bagus ya. Itu untuk orang ini dibajak oleh kompetitor kita. Ini orang bagus. Kalau orang nggak bagus, bang, kalau saya bilang ya orang nggak bagus, keluarin. Jawabannya sesimpel itu. Kalau misalnya orang nggak bagus di perusahaan kita, mending dikeluarin. Banyak kok di Indonesia 200 lebih juta penduduk, masih banyak yang bagus. Walaupun susah nyari, tapi masih banyak yang bagus. Nah, tapi orang-orang bagus ini berpotensi besar dibajak gitu ya, dibajak oleh orang lain. Nah, untuk dia dibajak, kompetitor berani bayar dia berapa? Kita harus tahu. Jadi berdasarkan tiga itu. Kalau misalnya teman-teman timnya udah bagus-bagus, berarti harus analisa dari tiga itu. Oke, next. Nanti Oke, setelah ini tanyanya dari yang langsung live ya. Ini ada Pak Ahmad, Pak Yuda, sama Pak Kadek langsung angkat tangan nih. Jadi ini, abis ini satu pertanyaan lagi apa? satu lagi ya Pak. Berarti bagaimana mengubah dari konvensional yang belum ada stok opnam, jadi akhirnya susun stok opnam dengan item yang sangat banyak, mau hire tapi omsetnya menurun saat ini. Oke, kalau dari saya bilang ya, pakai sistem aja dulu yang ada di market saat ini, kayak Accurate dan lain-lain. Itu udah sangat mempermudah kok. Maksudnya dengan ada sistem seperti itu kan kita, pertama apalagi sistemnya online, kita bisa update, bisa lihat dari manapun di seluruh dunia juga kita bisa lihat karena sistemnya kan online gitu ya. Sekarang harga juga nggak mahal gitu, per bulan berapa? 500 ribu atau berapa gitu ya. Jadi kalau saya sih pakai beli sistem Accurate kayak atau apa gitu ya.
dan coba implementasi. Terus kalau misalnya produknya banyak, bisa kok. Toko bangunan saya juga banyak. Toko bangunan sampai dulu waktu saya joinan toko bangunan ya, partner saya bilang, nggak bisa toko bangunan tuh nggak bisa stok 6. Saya juga selalu dengar, toko plastik nggak bisa, Pak Rocky, toko plastik nggak bisa tuh. Kenapa nggak bisa? Mereka selalu bilang alasannya gini nih. Karena kalau toko bangunan, misalnya baut, baut begitu banyak baut, gimana cara ngitungnya? Karyawan kita udah capek sendiri ngitung baut. Pertanyaannya gini, ini kembali logika lagi nih. Kalau depo bangunan Mitra 10 itu bisa stok oknam, kenapa nggak bisa? Udah nanya, saya nanya pertanyaan itu ke yang nanya, lalu kamu jawab sendiri. Kenapa orang lain bisa, kita nggak bisa? Berarti ada yang salah dengan kita. Oke, yuk. Berikutnya Ahmad, Pak Ahmad aja nih, Ahmad Barik. Ya, langsung aja buka buka bisa di unmute gak? Atau gimana nih? Halo Pak, selamat malam. Ya, malam Pak Ahmad. Halo. Ya, jadi gini Pak, saya mau minta saran. Saya kan baru mau udah rencana sih. Rencananya udah jalan juga. Saya mau bikin bisnis interior. Nah, ini udah sempat dapat klien juga, cuma kliennya belum deal sampai sekarang. Ini udah ada hampir 1 bulan, kalau kliennya belum ngasih kabar juga. Nah, ini kendalanya kliennya juga ini dia apa ya minim budget banget gitu loh Pak. Jadi budgetnya tuh bener-bener di-press banget. Udah tak kasih RAB-nya penawarannya juga. Nah ini kendala saya kan baru mulai juga. Nah ini saya mulainya sama teman dua saya 2 orang. Oke, Saya pertanyaannya. sama teman saya. Nanti nanti pembagiannya saya yang ngurus operasionalnya dan tukang dan macam-macam dia yang bagian gambarnya gitu. Nah pertanyaannya uh, gimana ya caranya ini bangun sistemnya gitu, Pak. Oke, Mulai jawaban dari saya nih. Ini pembagian bagi hasilnya. ya, siap, siap, siap. Ngerti. Jawaban dari saya adalah simple. Apa namanya? Makanya kenapa kalau ada yang nanya sama saya, jujur aja, ada orang yang selalu bilang kan, oh, apa namanya? Bisnis itu harus bangkrut dulu, habis itu rugi dulu, baru bisa nanti untung. Jujur kalau misalnya saya ngomong di perusahaan saya, yang saya bangun, mungkin 95% nggak ada yang bangkrut, nggak ada yang rugi. Ini juga pembelajaran dari papa saya nih, captive market. Captive market itu maksudnya apa? Hari pertama buka sudah untung. Hari pertama buka sudah untung. Nah, kalau saya nanya pertanyaan gimana? Tadi itu udah benar. Jadi sebelum perusahaan kita buka, udah cari customer dulu. Jadi pas waktu kita buka belum ada PT, pas waktu buka udah dapat udah orang udah pasti bayar, baru cepet-cepet bikin DPT-nya. Sekarang banyak kok jasa yang cepet gitu ya. Bahkan kadang kalau misalnya dulu waktu kita bilang 20 tahun yang lalu mungkin modal saya dari apa namanya dari customer saya misalnya di bisnis saya yang pertama adalah distributor pintu baja sebenarnya. Jadi waktu dulu zaman itu salah satu yang terbesar saya masuk ke grupnya Sinarmas dan lain-lain. Jadi omset masuk dulu. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya gimana cara omset masuk? Insentifkan. Insentifkan buat dia milih kita dibandingkan orang lain. Kayak hari ini deh, hari ini. Saya hari ini sebenarnya kan dia sharing gratis gitu ya. Sebenarnya saya sharing mudah-mudahan bawa manfaat buat teman-teman. Tapi hari ini selain saya sharing, saya insentifkan ada logam mulia lagi di dalamnya. Loh, kenapa? Kok saya mau lakukan itu? Karena buat seru-seruan. Mudah-mudahan nanti waktu saya ketemu nih, kita ketemu ya, misalnya contohnya offline gitu ya. Oh, ini saya inget nih, Pak Rocky yang waktu itu kasih undian logam mulia. Pembicara lain nggak ada undian logam mulia. Nah, nama saya diingat. Minimal kalau nggak inget nama saya Rocky, minimal ingat logam mulianya. Oh, itu orang yang ngomong kasih logam mulia. Udah nggak apa-apa. Buat saya oke kok gitu. Nah, yang penting adalah eh, itu dulu gitu. Jadi omset masuk dulu, terus kasih sesuatu yang membuat dia mau ambil deal kita. Terus pertanyaan tadi nyambung seperti yang tadi saya bilang. Gak usah sibuk-sibuk bangun sistem dulu, nyari omset sebanyak-banyaknya dulu. Nanti setelah omset udah menghasilkan, misalnya ada profit, misalnya kita bilang 100 juta, 200 juta per bulan. Nah itu baru udah duduk bareng sama saya, baru kita rapiin yang lainnya. Lebih gampang gitu. Oke, next. Yang berikutnya Yuda nih. Ini dulu yang nanya dari live dulu ya. Pak Yuda ya. Pak Yuda mau nanya. Oke, halo. Jelas Pak semuanya Pak? Iya, jelas suaranya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya ingin lebih meminta sarannya Pak ya. Karena kebetulan saya juga baru meneruskan usaha toko bangunan dari ayah saya sebelumnya. Nah, tapi saya tuh eh, sebelumnya ada usaha bengkel sama toko bangunan. Nah, yang bengkel udah lama saya pegang, udah 2 tahun. Yang toko bangunan baru saya pegang. Tapi rencana saya tuh saya tidak ingin melanjutkan dengan alasan karena tidak liquid gitu Pak. Kadang yang beli itu enggak kebanyakan dari data pencatatannya eh,
pada kasbon gitu ya, ada yang sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan istilahnya tidak terkontrol oleh ayah saya. Nah, setelah saya cek lihat dengan modal yang cukup besar, sepertinya tidak layak untuk dilanjutkan karena menurut saya likuiditas atau kelancaran arus kas itu kan sangat-sangat penting ya, sangat krusial. Namun saya Benar. ingin memastikan lagi apakah keputusan saya untuk fokus saja ke bengkel itu bijak atau sebenarnya masih ada apa ya, atau perlu dianalisis lagi atau tidak bijak gitu apa menutup toko bangunan ini karena alasan arus kas. Oke, Paham? jawabannya Jos. Menurut saya kamu pinter. Maksud saya, waktu saya masuk di toko bangunan, saya lakukan hal yang sama. Itu PR pertama yang saya lakukan. Kenapa? Karena toko bangunan umumnya itu kita beli dari supplier bayar cash. Tapi kita terima dari customer tempo, teman-teman. Jadi kita dihutangin. Jadi kita kayak bisnis bank nih. Jadi modal sebanyak apapun itu kita bisa habis tuh. Maksudnya bisa diserap semuanya lah ya. Eh, Kalau orang yang punya toko tapi nggak analisa itu, siap-siap nggak ada uang di kantong, siap-siap. Selalu, oh omset saya gede nih, tapi saya di kantong nggak ada duit. Omset saya gede, di kantong nggak ada duit. Mau uang ratusan juta nggak ada. Itu mungkin kendalanya. Jadi yang kamu analisa udah benar. Sebenarnya jawaban dari ini adalah bisnis modelnya. Di bisnis bangunan sendiri, kita punya banyak bisnis model gitu ya. Kita mau kejar B2C kah? Kita mau kejar B2B kah? Kita mau kejar B2C dan B2B kah? Komposisinya berapa persen kah? Berapa persen B2B, berapa persen B2C? Itu yang harus dicari komposisinya. Saya nggak bisa kasih tau angkanya karena itu bukan rahasia perusahaan saya sendiri gitu ya. Eh, apa namanya? Makanya biasa saya nggak pernah lakukan seminar seperti ini. Karena kenapa? Karena kadang pertanyaan-pertanyaan yang sulit, bukan saya nggak mau jawab. Coba kalau saya jawab, apakah saya jadi lagi bikin kompetitor buat saya sendiri nggak ya? Karena jadi tahu nih rahasianya. Tapi intinya gini, intinya adalah bener, banyak bisnis yang kalau kita nggak analisa tersebut, duitnya kita nggak ada, cash flow-nya mati gitu ya. Itu udah bagus sebenarnya. Jawabannya adalah kembali lagi, kamu compare antara bisnis model yang toko bangunan dengan bisnis model yang apa namanya, yang bengkel, yang mana yang menurut kamu secara cash flow lebih bagus, lebih profit, fokus di salah satu aja. Udah jawabannya itu, fokus di salah satu aja, jangan di dua-duanya. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, baik. Yuk, next. Baik, terima Berikutnya, kasih Pak Pak Kadek jawabannya. ya. Ah, iya, apa? Terima kasih jawabannya Pak. Terima kasih. Menjawab nggak ya? Menjawab nggak ya? Saya, Menjawab saya jawabnya sangat cepet. saya lebih yakin Pak. Saya lebih yakin soalnya kan saya baru masih remaja atau kuliah gitu. Jadi saya lebih yakin lah. Oke, terima kasih Siap, Pak. siap. Oke, Mas Kadek dulu nih. Mas Kadek, Mas Gezi, baru kita balik lagi nih. Tadi istri saya udah kasih tanda nih. Udah malam, apa namanya, harus family time nih. Oke, Mas Kadek, yuk lanjut. Harus di-unmute dulu nih, bentar. Bisa di-unmute loh. Belum, belum kedengeran, bentar, bentar. Belum kedengeran nih suaranya. Harus dibuka dulu suaranya. Ah ya, sekarang udah oke. Ya. Gimana? Oke, selamat malam kok, Rocky. Ya, Terima kasih malam. waktu dan ilmunya kok sangat dahsyat sekali. Kok dari awal saya menyimak eh, pergerakan Koko dari awal merintis itu cepat sekali kok dari industri 1, 2, 3 seperti itu kok. Nah, mungkin mohon izin kok bagaimana caranya Koko itu melatih intuisi bisnisnya itu kok. Dan juga yang kedua, itu tadi Koko kan bilang untuk kita membandingkan revenue di industri yang sama itu bagaimana tipsnya kok. Karena itu kan data yang tertutup kayak gitu kok. Itu aja kok. Terima kasih kok. Oke, sebentar saya catat dulu. Oke, ini pertanyaan yang bagus nih. Jawabannya adalah berteman sama orang yang kita mau menjadi dia. Jadi eh, sebenarnya bukan artinya pilih-pilih teman ya, tapi sebenarnya pilih-pilih teman juga. Karena kita mau menjadi apa, itu kita akan menghilangkan teman-teman kita yang gak selevel dengan kita. Itu udah pasti dalam hidup. Jadi pada saat kita ada di circle itu, kita udah naik level gitu ya. Eh, Makanya kenapa orang-orang ini alasannya kenapa kalau saya bilang ya, apa namanya, saya nggak pernah tanya Andrew ya, maksudnya saya nggak pernah tanya Andrew, saya juga nggak kenal sama Hotman Paris, tapi minimal saya kenal sama Pak Siang Hadi yang punya Bank Buana, omset itu udah triliunan juga. Saya kenal dengan Pak Prayogo Pangestu, salah satu orang terkaya di Indonesia, saya kenal juga gitu ya. Tapi maksud saya, kenapa orang-orang ini selalu bergaul kalau misalnya teman-teman lihat, mereka ketemu ya antar konglomerat, ketemu sama konglomerat juga. Antara orang kaya ketemu sama orang-orang kaya juga. Ya, untuk dapetin intuisinya. Karena mereka
punya mindset, intuisi, dan data yang jauh lebih tajam daripada kita. Intinya kalau kita berteman sama mereka, kita bisa dapat informasi yang jauh lebih banyak. Makanya teman-teman sebenarnya udah bagus nih. Maksudnya menurut saya ya, enaknya di zaman sekarang dibanding zaman dulu. Kalau zaman dulu, mungkin kayak saya sharing begini, susah nih. Maksudnya mau sharing sama siapa, siapa yang dengerin. Eh, Nanti dipikir mau cari muka lagi, apa sharing-sharing segala. Tapi kalau sekarang, malah Andrew aja juga mau sharing gitu. Artinya kan banyak orang yang mau sharing kan. Berarti ilmu kan ada di mana-mana kan. Secara gratis dan ini gue banyak juga gitu. Jadi artinya udah bagus gitu. Intinya berteman sama orang yang jauh lebih sukses dari kita. Terus kalau misalnya tadi, kayak misalnya teman-teman belajar dari tips saya yang pertama, bantu mereka dulu. Jadi caranya adalah bantu. Kayak kemarin, jujur aja susah nih ketemu si Andrew. Tapi saya cari cara, bagaimana cara supaya bisa ketemu Andrew. Itu yang saya lakukan kepada konglomerat juga. Biasanya juga lakukan seperti itu. Jadi saya nawarin bantuan. Oh, saya lihat ternyata di bisnis yang pusat emas kamu bisa nih dikembangin dengan cara begini, saya bilang. Terus dia bilang, yaudah ayo ketemu. Nah kan ketemu gitu kan. Tapi kita kasih nilai tambah dulu. Kalau kita nggak kasih nilai tambah, orang nggak mau ketemu sama kita. Lu siapa gitu mau ketemu sama gue gitu kan. Eh, nah kurang lebih seperti itu. Itu jawaban nomor satu. Terus revenue di industri yang sama, jawabannya ada. Memang datanya kebanyakan berbayar, ada yang berbayar karena ada lembaga riset yang memang ngerjainnya hal tersebut, tapi ada. Kalau misalnya nggak dapat ininya, yang gampang adalah gini, antara satu sales dengan sales lain itu saling ngobrol sebenarnya. Sales kita dengan sales kompetitor kita itu saling ngobrol. Udah nanya aja sama mereka, lu satu bulan jualan berapa sih? Kira-kira karyawan di sana berapa banyak sih? Udah lu kaliin aja, kira dapet lah angkanya plus minus gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, thank you Ko, Oke, menjawab sekali Ko. ya oke. Yuk berikutnya, Mr. Gezi Alvaro. Yes, your turn. Oke, eh, sebentar. Saya pikir Aku orang buka bule nih. Saya harus pertanyaan. ngomong pakai bahasa Inggris. Enggak, ntar aku buka pertanyaannya dulu Pak Rocky. Sebelumnya Ya, terima kasih Pak Rocky, materi hari ini benar-benar keren dan juga penuh insight yang buat aku itu bernilai. Apalagi aku masih BBK pelajar. Saat ini aku tuh lagi ngerintis startup di bidang teknologi, tapi aku tuh belum mempunyai klien pertama. Nah, aku tuh lagi mempertimbangkan yang tadi Pak Rocky bilang membangun brand. Orang itu harus kenal produk kamu bukan hanya sekedar nama, seperti itu. Nah, saat ini saya sedang mempertimbangkan strategi itu di bagian harga untuk awalnya. Apakah lebih efektif menawarkan produk dengan harga setengah untuk mempercepat adopsi dan memperkenalkan produk ke pasar, atau tetap mempertahankan harga normal sambil menunjukkan value serta diferensiasi sejak awal? Kayak gitu Pak Rocky. oke. Oh iya, Kalau saya sebelumnya jawabannya, perkenalkan aku Alvaro, masih umur 18 tahun. oke, Alvaro. Salam dahsyat, Alvaro. Ya, Alvaro, untuk jawaban kamu, to answer your question, kayak jawabannya pakai bahasa Indonesia aja, karena tadi dipikir orang asing. Eh, jadi, Hmm. tadi jawabannya kalau dari saya, yang nomor dua ya, nomor dua lebih baik ya. Karena harga itu kalau kita di awal udah banting harga, nanti lama-lama orang udah melihat bahwa equilibrium harga kita adalah di sana. Jadi mereka hanya beli pada saat harganya turun, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kadang di marketplace itu sebenarnya pedang bermata dua tuh yang sering kasih promo dan lain, orang melihat, oh yaudah berarti nanti saya belinya pas suatu tanggal 77, 88, 99, 10, 10 aja, masih keburu lah. Misalnya contohnya saya nih, misalnya contohnya saya mau beli, misalnya kadang misalnya apa, misalnya produk A misalnya contohnya, dia juga nanti pasti nih tanggal genap-genap gitu, tadi nanti 11, 11, 12, 12 juga pasti kasih promo. Udah nunggu aja, nggak perlu buru-buru kok. Itu yang terjadi. Jadi saran saya adalah kasih fokus di nilai tambahnya. Tapi kembali lagi nih, eh, saya juga punya perusahaan IT ya, by the way. Saya punya perusahaan IT juga. Saya sempat, ini salah satu perusahaannya yang belum untung. Dan tadi saya bilang 95% untung. Ini salah satu perusahaan yang belum untung. Semua perusahaan saya rata-rata itu perusahaan konvensional. Jadi nggak di bisnis startup gitu ya. Jadi investasi saya juga mayoritas di bisnis konvensional, nggak di bisnis startup juga gitu ya. Kenapa? Karena bisnis startup ini eh, mereka cenderung, nggak semuanya, cenderung bakar duit di depan. Dan saya sampai sekarang masih belum bisa memikirkan kenapa itu menjadi logikanya gitu. Walaupun saya ngerti, maksudnya untuk dapetin customer di awal supaya marketnya gede dulu, itu saya ngerti. Tapi konsep bakar duit gede-gedean di depan, itu saya nggak ngerti gitu ya.
Nah, itu kalau saran saya adalah cari captive marketnya dulu. Lebih seru cari captive marketnya dulu. Karena pas kita udah dapat captive marketnya, kita dapat omset, omset dan itu menjadi basis customer kita. Makanya saya bilang ini cuman buat lelucon lah ya, buat lucu-lucuan ya. Kan udah malam juga nih. Mungkin dua pertanyaan terakhir habis itu kalau nanti istri saya ngomel nih, dia udah bilang udah time out gitu ya. Eh, jadi salah satu lelucon. Untuk jadi kaya gimana sih caranya gitu ya? Yang pertama tuh saya bangun bisnis gitu ya, bangun bisnis atau berkarir. Bisa banyak kok dokter, lawyer yang jadi kaya. Kayak Hotman Paris kan lawyer gitu ya, berkarir artinya jadi kaya kan. Dengan skill yang makin nambah, customer makin banyak, akhirnya jadi kaya juga. Kedua, pebisnis. Yang pebisnis tadi lah ya. Kita bangun bisnis dari nol juga bisa kaya juga gitu ya. Kalau cara paling ketiga, yang paling gampang apa? Yang menikah sama orang kaya gitu ya. Jadi kalau cowok cari istri yang kaya, kalau cewek cari suami yang kaya. Udah jelas, gampang. Ya langsung instan kaya gitu ya. Ini ada yang ketawa nih. Yang masih jomblo Mustahil bisa pakai itu cara yang ini nih. ketiga. Tapi jangan bilang diajarin dari Rocky ya. Oke. Mustahil itu Jadi saya. kenapa? Mustahil. Yang ketiga itu Yang mustahil. ketiga mustahil. Bisa, bisa. Oke, Pak Rocky, terima kasih ya, Pak. Ya, siap, Mungkin siap, aku siap. bisa diskusi lebih banyak ke Bapak nanti. Siap, siap, siap. Oke, oke. Yuk, pertanyaan dari offline lagi lah ya. Dua pertanyaan terakhir nih. Yuk, dari offline lagi. Cari yang lebih susah dikit, Anggit. Pilih aja yang susah banget. Hmm. Nanti sisanya teman-teman kalau misalnya nggak keburu, nanti atur one on one aja lah ya. Tadi kan udah dikasih nomor saya ada juga. Tadi nomor sekretaris saya juga ada juga. Eh, oh ya kalau misalnya teman-teman, tadi saya bilang kan sebenarnya jujur saya orang introvert nih. Jadi kadang kalau misalnya ketemu ketemu nanti di BBKA, kalau misalnya kadang saya misalnya contohnya eh, lupa namanya, jangan kaget ya, bukan saya sombong ya. Soalnya saya orang introvert, jadi saya kadang nama orang juga suka lupa. Oke, yuk Eh, lanjut. Dua ini pertanyaan terakhir. disambung ya Pak. Jadi pertanyaannya sih sama gitu ya intinya. Kemudian kalau misalnya perusahaan kan akan hancur kalau misalnya dipimpin dua kapten. Bagaimana pembagian tugasnya kalau kita ada partner? Kadang kan ide dari dua kepala lebih bagus daripada satu kepala. Oke, siap, siap. Oke, yang pertama adalah kalau menurut saya kalau bisa sendiri sendiri jawabannya. Jadi saya berbisnis sebenarnya ada yang sendiri, ada yang berpartner. Cuma mayoritas berpartner. Mencari partner yang baik itu juga sama tuh. Bagai mencari apa ya berlian di lautan kali ya, bagai mencari emas di lautan kali ya. Susah banget gitu ya. Untuk cari orang yang sehati sama kita itu sama seperti kayak kita menikah gitu ya. Cari istri yang benar-benar bisa mendukung kita itu susah banget gitu ya. Jadi kalau dari pengalaman saya adalah susah sebenarnya. Jawabannya susah. Cari partner yang baik tuh yang benar-benar sehati itu susah. Yang bisa benar-benar menjaga itu juga susah banget. Jadi kalau suruh milih lebih baik kalau bisa bisa sendiri sendiri. Oke, jawabannya adalah kalau tidak bisa, kalau harus berpartner karena banyak hal nih, karena modal mungkin dia lebih punya modalnya, karena skill mungkin dia lebih punya skillnya, atau karena satu hal dan yang lain. Jawaban saya adalah kenalan dulu setahun. Makanya kalau teman-teman nanti ketemu sama saya, pasti saya ngomong hal yang sama. Maksudnya saya kan invest banyak di perusahaan ya, misalnya kayak toko bangunan, di perusahaan IT, terus habis itu di apa namanya playground. Saya bisnis playground tuh sebenarnya saya udah kenal salah satu member BBKA juga, Bu Erlina namanya yang punya Happy Play. Itu saya berpartner sama Bu Erlina gitu ya. Nah, itu sebenarnya sebelum saya buka bisnis playground bareng dengan Bu Erlina, itu saya udah kenal dia 1 tahun dulu, ngobrol dulu segala macam gitu ya. Baru kenal orangnya. Kadang kita 1 tahun aja ngobrol dan lain-lain belum tentu bisa klop loh. Maksudnya belum tentu bisa tahu karakternya. Apalagi baru kenal gitu ya. Jadi kalau saya sih nggak pernah joinan di bisnis yang tiba-tiba kalau misalnya tiba-tiba nih kalau teman-teman ada yang tiba-tiba karena hari saya bilang investasi, banyak nih kadang orang yang datang saya, Pak Rocky saya punya bisnis ini misalnya investasi. Pasti yang saya bilang adalah udah kita kenalan dulu yuk setahun gitu. Maksudnya yuk apa namanya kenalan dulu, kamu ajak saya ke bisnis. Jadi orang tersebut tahu kinerja saya juga tahu kinerja dia juga. Nanti setelah setahun kemudian, oh sama-sama setahun karakter udah sama-sama tahu, ya udah joinan bisa lebih tahu gitu ya. Nah mudah-mudahan menjawab. Tadi yang kedua apa tadi pertanyaan kedua apa ya tadi ya? Oh, yang Kalau yang gimana caranya ya? misalnya Kapal yang dipimpin, dua kapal ya? mm-mm, mm-mm, Yang dua kapal bukan? betul betul Pak. Iya iya. Jadi kalau misalnya dipimpin dua kapten, bagaimana pembagian tugasnya? Kalau ada partner. Oke, jawabannya secara singkat adalah bagi tugasnya intinya. Kalau ada dua kapten bagi tugasnya. Divisi A kamu yang pegang. Pokoknya kamu untuk kembangin divisi A kamu doang yang pegang. Kamu PIC-nya. Pokoknya tim dan lain-lain itu semua kamu yang ngatur. Jangan minta saya ngatur. Saya punya divisi ini. Nanti kita di akhir tahun kita compare. Udah gitu. Kalau saya gitu gitu jawabannya. Jadi jangan dua-duanya berada di dalam satu divisi yang sama.
Jangan dua-duanya berada dalam satu divisi yang sama atau perusahaan sama atau jualan produk yang sama. Tuh. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kita masih ada undian nih. Eh, mungkin 5 menit lah ya. Kita undi lah ya. Yuk Anggit langsung undi aja deh. Oke, Siapa baik. sih pemenangnya? Tadi kan teman-teman Em, ada yang udah ini kan. Oh ya, tadi kalau teman-teman lihat kita cuman minta nama doang, nggak minta nomor telepon karena kita jaga privacy. Jadi kita nggak minta nomor telepon teman-teman. Jadi diundi ini berdasarkan nama. Mudah-mudahan nanti namanya semuanya ada nama belakangnya nih. Misalnya namanya kalau misalnya Budi, ternyata di sini ada 3 nama Budi nanti rebutan nih. Saya dibingung. Jadi kalau misalnya namanya ada banyak, terpaksa kita ngundi lagi. Kecuali namanya cukup panjang gitu ya. Eh, thank you ya. Mudah-mudahan tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanya. Saya jawabannya cepat gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti teman-teman bisa atur aja waktu sama saya boleh. eh, di Instagram saya boleh. Tapi kalau saya jawabnya agak lama, karena per sekarang aja nih chat saya ada 105 nih yang saya belum jawab. 105, bayangkan. Saya harus ngeliatin satu-satu. Makanya kadang saya, udah skip lah, udah malam, besok baru saya ini lagi. Oke, eh, yuk kita undi ya. Logam mulia langsung kita beli dari pusat emas nih teman-teman. Yuk, Anggit diundi. ya, udah kelihatan belum ya? Ya udah kelihatan. Udah ya. Ini yang sudah ini semuanya ada. Kita shuffle dulu deh. Teman-teman semuanya sedia ya. Siapa tahu namanya beruntung pada malam hari ini. Kita undi satu pemenang. Nih, aslinya dari pusat emas nih. Bonnya kelihatan nggak ya? Ya, terlalu terang ya. Oh, harusnya kelihatan tuh. Pusatemas.id. Jadi kita bantu guru kita lah ya. Nggak bantu Oke. guru kita. Atas nama Bapak Kevin Gozali, apakah ada? Nggak apa-apa. Ada nggak ada nggak apa-apa. Nanti minta dari adminnya. Ada tuh, Kevin ada tuh saya. Ya udah Oke, oke. oke. Selamat Berarti untuk tinggal Pak Kevin. minta nomor teleponnya boleh di chat di grup. Jadi nanti sekretaris saya bisa ini bisa minta alamatnya besok langsung saya kirim. Oke, baik. Nama saya nggak ada. Apakah ngisi tadi? Oke, teman-teman. Thank you untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan jokesnya, bukan jokes lah ya, materinya bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan jokesnya juga, apa namanya, bisa buat teman-teman happy-happyan gitu ya untuk hari ini. Jangan terlalu stres dalam hidup gitu ya. Banyak-banyak berbuat baik. Eh, karena hidup sangat-sangat singkat gitu ya. Jadi orang baik eh, jauh lebih bermanfaat gitu ya. Thank you semuanya. Salam dahsyat. Apa kita butuh lompat-lompat? Nggak usah kali ya. Udah malam. Thank you. Yuk. Sampai ketemu di acaranya BBKA. Thank you semuanya. Oke, terima kasih semuanya untuk tadi pemenang boleh chat ke nomor ini ya, ke nomor saya ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Salam dahsyat.